dalam upaya pencegahan disinformasi menjelang Pilkada 2024. Perkenankan saya Haura Isani yang akan memandu acara ini hingga siang hari nanti. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang adanya buku ini tercipta ya. Ini juga merupakan kerja-kerja dari koalisi. Buku ini disusun oleh Perludem sebagai inisiator dan teman-teman perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu. Koalisi ini telah terbentuk sejak 21 November 2022 yang awalnya diinisiasi oleh 9 organisasi masyarakat sipil dan 1 peneliti independen. Kemudian koalisi ini berkembang hingga hari ini ada 19 anggota yang tergabung di dalamnya, yaitu ada Perludem, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Mafindo, Center for Digital Society atau CFDS, ICT Watch, NetGrid, Perkumpulan Jiwa Sehat atau PJS, Public Virtu, Koalisi Perempuan Indonesia, Komite Pemantau Legislatif atau KOPEL, Perempuan Aman, Center for Strategies and International Studies atau CSIS, SafeNet, Bijak Memilih, Climate Hub Indonesia, Komite Independen Sadar Pemilu atau KISP, Yayasan Tifa, serta Generasi Melek Politik. Kisah perjalanan kolaborasi inilah yang kami dokumentasikan ke dalam sebuah buku, dan buku ini ditujukan untuk mendokumentasikan kegiatan serta kerja-kerja apa saja yang telah dilakukan oleh koalisi dalam mencegah dan menanggulangi disinformasi pada pemilu 2024 kemarin. Bagaimana refleksinya dan harapan langkah-langkah saja yang perlu disiapkan untuk mereaplikasi koalisi ini dalam menghadapi disinformasi pada Pilkada 2024 mendatang. Harapannya juga buku ini dapat menjadi pembelajar evaluasi bersama untuk terus menjaga ekosistem informasi yang sehat dan memenuhi hak publik atas informasi. Itu dia sedikit gambaran terciptanya buku Gotong Royong Lawan Disinformasi Pemilu Upaya Multipihak di Indonesia. Selanjutnya saya akan membacakan agenda kita. Pertama ada sambutan oleh Direktur Eksekutif Perludem Bahoirunisa Nur Agustiati, serta dilanjutkan dengan peluncuran buku yang akan dilakukan secara simbolis Mbak Ninis kepada perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu. Dan selanjutnya ada talk show buku Gotong Royong Lawan Disinformasi Pemilu Upaya Multipihak di Indonesia bersama narasumber kami pada hari ini yang sangat luar biasa. Ada Mbak Nurul Amalia, seorang peneliti independen, Mbak Heni Mulyati dari Mafindo, Mbak Anissa Alfat dari Perludem, dan Mbak Anita Wahid, seorang pegiat demokrasi sebagai penanggap yang akan dipandu oleh Mas Hafiz Nabiyin. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab juga pada hari ini yang akan dipandu oleh moderator, dan terakhir. Baiklah, langsung saja kita beralih ke acara berikutnya, sambutan oleh Direktur Eksekutif Perludem Bahoirunisa Nur Agustiati, dipersilakan. Makasih Haura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan kabarnya sehat ya. Saya senang sekali teman-teman kita semua berkumpul di sini di tengah mungkin minggu lalu ya, hari-hari belakangan kita cukup ya menguras energi dan tenaga ya, beberapa hari belakangan gitu ya mengawal demokrasi. Tapi mudah-mudahan apa yang terjadi belakangan tetap bikin kita semangat gitu ya. Karena banyak sekali yang perlu dikawal, salah satunya adalah soal disinformasi dalam pemilu termasuk juga pilkada yang akan diselenggarakan tanggal 27 November tahun ini ya. Jadi mungkin kalau teman-teman merasa masih masih lelah, masih capek gitu ya, kemarin baru pemilu dan sekarang lanjut pilkada lagi, yaitu pilihan politiknya pembentuk undang-undang ya, memutuskan bahwa pemilu dan pilkada ada di tahun yang sama. Nah, teman-teman, tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Haura di pengantarnya bahwa buku ini yang hari ini diluncurkan itu adalah cerita perjalanan yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil dalam upayanya untuk membuat ruang digital kita lebih demokratis, khususnya di masa pemilu dan pilkada. Memang spesifik gitu ya di masa pemilu dan pilkada, tapi seperti yang tadi Haura sampaikan bahwa organisasi masyarakat sipil yang terlibat itu bukan hanya organisasi masyarakat sipil yang concernnya spesifik di isu pemilu. Tadi kita juga melibatkan teman-teman muda, perempuan, disabilitas, masyarakat adat gitu ya, karena
isu pemilu nih isunya semua gitu. Kami mencoba bahwa penyelenggaraan pemilu ini harus inklusif, harus melibatkan semua, dan untuk melibatkan semua tentu juga harus mengajak yang lainnya juga gitu. Nggak bisa hanya teman-teman yang peduli pemilu saja. Dan di buku ini juga menceritakan bagaimana kolaborasi-kolaborasi bukan di antara teman-teman masyarakat sipil saja, tapi juga melibatkan aktor yang lainnya. Pemerintah tentu gitu ya, penyelenggara pemilu tentu, media, termasuk juga bagaimana kerjasama atau kolaborasi dengan platform digital. Itu adalah salah satu hal yang didorong gitu ya dalam advokasi ini, karena di tengah situasi misalnya ketika kita belum punya regulasi yang spesifik gitu ya, regulasi yang pas penanganan disinformasi, maka pendekatan-pendekatan multi pihak yang kami dorong gitu. Nah, kita tahu ya, bicara soal regulasi soal, jangankan mungkin soal penggunaan media digital ya, tapi tata kelola teknologi, tata kelola data kita pun juga rasanya masih jauh dari baik gitu ya, karena penyelenggaraan pemilu ini belum bisa mengintegrasikan itu semua, bicara soal keterbukaan data, teknologi dan sebagainya, bahkan soal disinformasi. Kalau ini tidak diupayakan secara maksimal gitu ya, tentu ini juga bisa berdampak pada partisipasi. Partisipasi itu kan membutuhkan transparansi. Nah, transparansi itu bisa dilakukan kalau ada pengelolaan data yang baik gitu ya, bagaimana penyelenggara pemilu bisa membuka informasi pemilunya dengan sebaik-baiknya, seluas-luasnya kepada masyarakat, tentu bisa memunculkan transparansi dari publik, dan harapannya bisa meminimalisir disinformasi, termasuk juga membuat ruang digital kita lebih demokratis. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Hora. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman, dan selamat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, bukan hanya Perludem, tapi semua anggota koalisi ini yang sudah bersama-sama, kita bersama-sama ya mengupayakan meminimalisir disinformasi dalam pemilu. Sekali lagi terima kasih banyak, dan harapannya kolaborasi ini masih kita bisa lanjutkan di masa depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Nis, mohon untuk tetap di tempat, boleh Mbak? Iya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kami terima kasih atas sambutannya yang luar biasa Mbak. Kita akan melakukan peluncuran buku Gotong Royong Lawan Disinformasi Pemilu Upaya Multi Pihak di Indonesia. Undang Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi untuk dapat maju ke depan untuk dilakukan penyerahan buku secara simbolis. Saya mau mengundang Ibu Sherly Al-Haris untuk dapat mohon maaf ya, salah briefing ya. Mohon maaf sekali lagi. Iya. Iya, baiklah. Sekarang saya mengundang Ibu Sherly Haristia untuk dapat maju ke depan, dan Ibu Anita Wahid untuk dapat maju, serta Mas Hafiz Nabiyin, juga Mbak Adiani Widowati, Mbak Heni Mulyati, dan Kak Alfa Maldini. Dipersilahkan untuk dapat maju untuk penyerahan simbolis. Silakan kepada Mbak Ninis dipersilakan untuk memberikan bukunya. Ya. Iya, boleh foto bersama. Sebagai informasi untuk Bapak Ibu sekalian juga dapat mengunduh buku Gotong Royong Lawan Disinformasi Pemilu Upaya Multi Pihak di Indonesia ini di website Perludem yang akan diunggah setelah ini, setelah acara peluncuran buku pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan meriah untuk peluncuran buku kita pada hari ini. Terima kasih.
Harapannya buku ini dapat menjadi panduan dan sumber inspirasi dalam menghadapi tantangan disinformasi serta memperkuat kerjasama multi pihak yang telah terjalin. Baiklah, ini kita lanjut ke acara kita yang ditunggu-tunggu, yaitu talk show bersama para narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Ada Mbak Nurul Amalia, peneliti independen, Mbak Heni Mulyati dari Mafindo, Mbak Anissa Alfat dari Perludem, dan Mbak Anita Wahid, seorang pegiat demokrasi sebagai penanggap. Baiklah, langsung saja kita panggilkan Mas Hafiz Nabiin, dipersilahkan. Cek. Oke, baik. Selamat pagi kawan-kawan semua. Iya, masih pada lemes kayak ini. Kurang coffee break ya. Iya, selamat pagi kawan-kawan. Oke. Iya, jadi sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan ya yang udah hadir di kegiatan peluncuran buku Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu ini. Sebelumnya perkenalkan, namaku Hafiz. Aku saat ini aktif bergiat di SafeNet, Southeast Asia Freedom of Expression Network, yang mana SafeNet juga merupakan salah satu bagian dari Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu begitu. Nah, hari ini aku diminta untuk menjadi pemandu dalam kegiatan peluncuran buku ini yang tadi sudah sempat disinggung oleh Mbak Haura juga, akan ada pemantik-pemantik yang akan mengelaborasi gitu ya tadi apa yang udah disampaikan oleh Mbak Ninis di awal seputar bagaimana sih sebenarnya Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu ini bekerja dan kemudian bagaimana kemudian proyeksinya dalam menghadapi Pilkada 2024. Nah, kita akan mengelaborasi itu di dalam sesi diskusi publik ini. Untuk itu langsung saja aku panggilkan para pemantik ya, pemantik yang nanti akan menjadi pembicara dan juga penanggap yang nanti juga akan memberikan pandangan terkait dengan kerja-kerja koalisi ini. Yang pertama aku panggilkan Mbak Nurul Amalia dari sebagai peneliti independen ya Mbak Nurul. Mbak Amel, ya silakan Mbak Amel. Boleh beri tepuk tangan kawan-kawan? Oke, mantap. Berikutnya aku panggilkan Mbak Heni Mulyati dari Mafindo. Silakan Mbak Heni. Berikutnya Mbak Anissa dari Perludem. Silakan Mbak Anissa. Dan satu lagi sebagai penanggap Mbak Anita Wahid sebagai pegiat demokrasi kita. Oke, baik. Jadi dari tadi apa yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Mbak Ninis begitu ya, kita bisa melihat dan memahami bagaimana kemudian perjalanan koalisi ini dari awal dibentuk gitu untuk kemudian membawa ide, membawa gagasan bagaimana pendekatan multi pihak itu sebenarnya bisa jadi salah satu solusi gitu untuk mengatasi disinformasi atau bentuk-bentuk gangguan informasi lainnya. Nah, di sini sudah ada Mbak Amel ya yang dari awal juga ikut membidani begitu kelahiran dari koalisi ini. Jadi di sini aku mungkin mau bertanya terlebih dahulu kepada Mbak Amel. Soal Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu ini Mbak. Jadi kan sebenarnya koalisi ini udah bekerja cukup lama begitu ya, maksudnya dari awal sebelum pemilu 2024 bahkan, kemudian dalam perjalanannya itu apa sih sebenarnya yang kemudian memantik ide untuk pembentukan koalisi ini dan bagaimana kemudian proses pembentukan koalisi ini sehingga koalisi ini bisa begitu untuk dijadikan instrumen oleh masyarakat sipil untuk mencegah disinformasi terutama yang terkait dengan pemilu. Silakan. Terima kasih Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih banyak sebelumnya teman-teman sudah menyempatkan untuk hadir meliput kegiatan hari ini, membersamai teman-teman koalisi dalam apa ya, ini sebenarnya kayak potret ya. Kita perjalanannya kan sebenarnya panjang ya Mas Hafiz ya. Kita tuh memulai dari riset voter suppression di tahun 2020. Terus baru terbentuk di 2020 ya Mbak Heni ya. Jadi proses untuk terbentuknya si koalisi ini tuh memakan waktu 2 tahun gitu.
Nah, syukurnya di sini juga sudah ada Mbak Adiani juga yang selalu mendukung teman-teman koalisi lawan disinformasi pemilu dalam melakukan aktivitas-aktivitas kami. Jadi teman-teman, kenapa sih koalisi ini diinisiasi oleh teman-teman masyarakat sipil? Sebenarnya berangkat dari evaluasi kami terhadap pemilu 2019. Jadi waktu itu dampak dari disinformasinya itu sangat signifikan gitu. Ujung-ujungnya ada demonstrasi di depan gedung Bawaslu. Dan kalau kita lihat dari berita-berita di media itu memakan korban jiwa gitu. Minimal 6 korban jiwa itu jatuh karena adanya polarisasi, ada disinformasi yang kemudian memang narasinya adalah menguatkan polarisasi di masyarakat gitu. Nah, kemudian dari situ kami riset lah voter suppression atau gangguan terhadap hak memilih. Nah, ternyata ada banyak bentuk-bentuk yang ada bentuk-bentuk voter suppression itu ada banyak. Salah satunya ada disinformasi, yang lainnya ada intimidasi milih, kemudian ada juga bentuknya adalah diskriminasi di dalam regulasi gitu. Nah, di salah satu bentuk itu ada disinformasi, teman-teman. Nah, disinformasi ini kami melihat ternyata kayaknya harus ditangani secara bareng-bareng gitu. Karena di pemilu 2019 itu secara penanganannya hanya hadis. Bawaslu belum tahu dia harus ngapa, Mafindo punya penanggulangan dan penanganannya sendiri dan tidak terkoordinasi dengan multi pihak yang lain gitu. Nah, dari situ kemudian teman-teman gitu ya, kami mengidentifikasi apa aja sih yang bisa kita ajak bareng-bareng untuk menginisiasi koalisi. Nah, di situ kita mengajak tadi ya 9 organisasi masyarakat sipil dan 1 peneliti independen. Di sini ada Mbak Shirley Haristia yang punya riset mengenai tata kelola media sosial, suatu riset yang sangat membantu teman-teman masyarakat sipil dalam memitigasi kira-kira di 2024 itu ada masalah apa dan kira-kira kita butuh intervensi media sosial seperti apa, siapa aktor-aktor yang bisa kita ajak kerjasama gitu. Jadi tadi masyarakat sipil yang kami ajak adalah mereka yang memang punya concern di isu pemilu, di isu demokrasi, di isu digital gitu ya. Lalu kita bareng-bareng lah identifikasi itu, kita dapat koordinasi itu, Mas Hafiz. Nah, jadi kita memetakan kira-kira kita bisa ajak siapa, kolaborasinya seperti apa, ada tantangan apa di 2024 gitu. Dan dari identifikasi masalah itu, barulah kita sepakat untuk membentuk koalisi masyarakat sipil yang kita namai Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu. Nah, di situ teman-teman saling mengkoordinasikan apa-apa yang telah kita miliki atau yang akan kita kerjakan untuk pemilu 2024. Kita ada semacam identifikasi sumber daya apa yang kita miliki dan itu yang kita lakukan di dalam Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu. Oke, baik, terima kasih Mbak Amel tadi sudah menceritakan begitu ya bagaimana kemudian Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu ini terbentuk. Tetapi dalam prosesnya Mbak, bagaimana kemudian koalisi ini bekerja begitu untuk mencegah dan juga menanggulangi konten-konten terkait dengan disinformasi atau gangguan informasi lainnya? Karena di riset soal voter suppression tadi ada banyak gitu kan. Itu gimana tuh Mbak? Jadi teman-teman dari hasil mitigasi teman-teman masyarakat sipil itu punya sumber daya apa, kita lagi mengerjakan program apa gitu ya, lalu kita membuat namanya rencana aktivitas. Nah, kita di koalisi punya 8 aktivitas utama teman-teman. Ada pre-banking, pre-banking ini adalah jadi evaluasi 2019 dari catatan dari teman-teman Mafindo, nanti Mbak Heni bisa menceritakan lebih lanjut gitu ya. Ternyata ada pemilih itu mereka terdampak oleh disinformasi karena mereka tidak tahu dari awal nih isu itu seperti apa gitu. Aturan pemilu itu seperti apa sih? Misalnya salah satu contohnya adalah aturan mengenai pindah memilih. Nah, di 2019 aturan pindah memilih itu menyebabkan ada banyak pemilih yang kemudian kehilangan hak pilihnya karena dia nggak tahu kalau dia harus pindah memilih ke TPS lain itu harus mengurus surat pindah memilih. Nah, itu terjadi di 2019, lalu kita bikin pre-bankingnya atau konten terkait pindah memilih itu seperti apa.
juga tata cara memilih di TPS itu seperti apa. Nah, itu yang kemudian kita diseminasi teman-teman masyarakat sipil, dan harapannya ketika ekosistem informasi itu diisi oleh informasi mengenai teknis pemilu yang bisa menyelamatkan hak pilih pemilih karena mereka tahu soal aturan teknis pemilu. Nah, sehingga ketika mereka mendapati disinformasi tentang teknis pemilu, mereka udah semacam ada vaksinasi gitu ya Mbak Heni ya. Loh kan informasi yang benar tuh seperti ini, aturannya seperti ini gitu. Jadi ketika mereka ketemu konten yang bilang kamu di TPS manapun yang mereka udah dapat ilmunya duluan gitu, mereka udah tahu aturannya duluan. Nah, terus yang kedua yang kami lakukan adalah monitoring media sosial. Nah, ini koalisi sendiri tidak melakukan monitoring secara terpisah gitu ya teman-teman, tetapi kita mengandalkan dari teman-teman Mafindo, teman-teman AJI yang juga tergabung di dalam koalisi masyarakat sipil yang memang sudah melakukan monitoring media sosial walaupun itu di luar tahapan pemilu ya. Lalu yang ketiga ada literasi pemilih. Nah, ini yang paling banyak dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil. ICT Watch punya program dari desa ke desa, dari kelurahan ke kelurahan gitu ya untuk literasi digital. Mafindo punya program pre-banking dan debanking. Terus teman-teman teman-teman CFDS UGM juga punya program diskusi namanya Desus, dan teman-teman yang lain juga biasanya mereka punya program sendiri. Mafindo bahkan punya program literasi tular nalar yang itu mencakup banyak sekali kota dan kabupaten. Nanti Mbak Heni bisa cerita lebih banyak. Terus kemudian kami juga melakukan debunking dan diseminasinya. Jadi teman-teman cek faktanya Mafindo yang melakukan upaya debunking, dan teman-teman masyarakat sipil yang melakukan diseminasinya. Walaupun memang evaluasinya karena tidak ada komando ya Mas Hafiz ya untuk ayo teman-teman Mafindo sudah melakukan debunking nih terhadap suatu disinformasi gitu. Mohon untuk diseminasikan di semua media sosial teman-teman koalisi ya gitu. Itu evaluasinya sih sebenarnya Mas Hafiz. Jadi selama ini ketika misalnya teman-teman Mafindo, AJI melakukan cek fakta, jadi volunteer ya, seingat aku ya Mbak Shirley ya, hanya secara volunteer organisasi masyarakat sipil yang kemudian mendiseminasikan ke dalam media sosial mereka. Padahal di awal salah satu misi kita itu kan adalah memperkuat konsolidasi di dalam koalisi untuk upaya tadi tuh memperkuat pemilih lewat informasi hasil debunking gitu ya Mas Hafiz. Nah, itu yang memang tidak dijaga betul di dalam koalisi sehingga diseminasi hasil debunkingnya itu tidak semasif yang diharapkan oleh koalisi di awal. Lalu yang lain juga kita melakukan ada advokasi kepada platform media sosial, ada rapat multi pihak yang kita mengundang platform media sosial, Bawaslu, Kominfo di sana untuk menyampaikan temuan masyarakat sipil dan apa-apa yang kita mau dorong kepada masing-masing multi pihak itu. Lalu ada juga penguatan kapasitas teman-teman, karena untuk berhadapan dengan platform media sosial kita merasa butuh ada penguatan kapasitas. Nah, kemarin teman-teman mendapatkan penguatan kapasitas untuk pre-banking, terus mengenai moderasi konten dan artificial intelligence, karena mungkin teman-teman di sini udah tahu ya kalau disinformasi itu kan adalah bagian dari operasi informasi dari propaganda terkomputasi gitu yang memang dia menggunakan algoritma, menggunakan data, juga menggunakan otomatisasi untuk bisa menyebarkan disinformasi di media sosial gitu. Terus kita juga melakukan rapat koordinasi dan rapat multi pihak tadi dengan Bawaslu, platform media sosial, Kominfo dan juga BSSN. Jadi itu Mas Hafiz bagaimana kami mengelola koalisi. Perludem sebagai inisiator kami biasanya bertindak yang melakukan pengundangan, mengundang teman-teman gitu. Tetapi memang koalisi juga ada pembagi tugas. Kayak misalnya kemarin kita mau undang Kominfo nih, karena Kominfo kemarin gitu. Udem tidak punya hubungan yang dekat info, tetapi teman-teman CFD, CSA mereka punya hubungan dekat dengan Kominfo. Nah, itulah kenapa masuk organisasi yang memang dekat dengan ini gitu ya, mau kita tuju kesadaran advokasi. Ya, mungkin demikian dulu Mas Hafiz.
Oke, terima kasih Mbak Amel. Tadi menarik gitu ya, ternyata selama ini yang udah diupayakan koalisi itu bukan hanya mendibang, tetapi juga melakukan pribang. Atau tadi sebagai ilustrasi kayak kita melakukan vaksinasi gitu ya, supaya bagaimana kemudian disinformasi ini nggak menjalar atau nggak merambah kemana-mana dengan cepat begitu. Nah tadi Mbak Amel udah menyinggung bahwasannya di koalisi ada pembagian tugas, dan tadi yang banyak disebut Mavindo nih kayaknya. Kalau gitu langsung aja ke Mbak Heni ya. Kalau menurut Mbak Heni sendiri, gimana sih kerja-kerja koalisi selama ini Mbak? Ada nggak kira-kira maksudnya evaluasi? Tadi Mbak Amel udah sempat nyinggung beberapa, termasuk kayak ketika Mavindo ngedibang itu ternyata tidak banyak yang melakukan repost atau melakukan diseminasi gitu. Nah gimana sih kalau dari pandangan Mbak ini terkait itu? Iya baik, terima kasih Kak Hafidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi menanggapi pertanyaan dari Kak Hafidz ya. Jadi kakak nggak apa-apa ya? Ya terkait dengan apa sih menjadi evaluasi bersama. Jadi kalau kita bicara refleksi ke dalam teman-teman ya selama perjalanannya, mungkin saya juga sedikit sharing. Jadi pada tahun 2023, Mavindo kita sudah melakukan semacam dibang atau pembongkaran hoax ya, periksa fakta. Itu ada temuannya di 2023 ada 2.330 hoax dan sebanyak 1.292-nya merupakan hoax politik. Jadi 55,5% lah kalau secara persentase. Nah, untuk yang 2024 kami masih dalam proses untuk analisis, nanti kami akan publikasi secara terbuka ya dari Mavindo pemetaan 2024 seperti apa. Jadi memang kalau bicara tentang evaluasinya, kita juga dari sisi koalisi mengalami banyak ini ya, tantangan juga ya, yang artinya ini menjadi sebuah proses yang kita perlu ke depan perbaiki dan kita perlu tingkatkan seperti itu. Apa sih menjadi tantangannya? Mungkin kalau nanti teman-teman baca data ada di buku yang kita unjukkan hari ini. Kalau secara saya potret secara umum itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kami. Yang pertama terkait dengan ekosistem banjir informasi. Ya ini mungkin kita juga mengalami ya bagaimana masifnya informasi beredar, disinformasi ataupun informasi yang pada akhirnya mengacaukan informasi pemilu itu sendiri gitu. Akhirnya masyarakat bingung nih, ini sebenarnya dari KPU bukan sih, ini benar nggak sih dan sebagainya. Jadi memang ini menjadi fenomena yang perlu kita antisipasi ke depan teman-teman ya terkait dengan ekosistem banjir informasi. Kemudian juga dari sisi platform sendiri jadi memiliki tantangan teman-teman. Ini juga kayak kita perlu gandeng apa ibaratnya ya, mempererat ya, karena banyak hal yang kita perlu kritisi juga, bisa terkait dengan kebijakan, terkait dengan bagaimana moderasinya dari platform dan sebagainya. Jadi saya pikir untuk platform ini menjadi sebuah catatan bagaimana kita bisa terus tingkatkan kolaborasi ke depan. Dari sisi penyelenggara pemilu, kalau kami dari koalisi melihat bahwa komunikasi publiknya nih masih PR nih gitu. Kayak misalnya kasus yang kemarin cukup ramai terkait dengan Sirkap ya, mungkin teman juga mengikuti hal tersebut. Jadi memang ini kita kayak perlu perkuat lagi nih kolaborasi kita dengan penyelenggara pemilu. Dan yang berikutnya nih yang terakhir, kalau ada catatan kami, mencari bentuk kolaborasi yang efektif ke depan seperti apa. Karena kita kan pengen juga nih koalisi ini nggak cuma di tingkat nasional, tapi bagaimana ini juga bisa turun ke daerah. Bagaimana nanti upaya kita nih bisa mengajak ibaratnya kayak organisasi di daerah atau juga penyelenggara pemilu di daerah, juga sebuah hal yang menjadi catatan kami Mas Hafidz untuk terkait dengan tantangan kita. Nah kalau dari sisi evaluasi kami tadi Mbak Mas sempat menyinggung ya, kita ada di areanya, ada di edukasi, ada riset, advokasi, dan monitoring. Saya pikir keempat hal ini nih kita ke depan perlu kita tingkatkan juga ya, karena karakteristiknya pilkada kan agak berbeda beberapa hal ya, misal dari sisi isunya, dari sisi cakupannya dan sebagainya. Jadi saya pikir empat hal ini nih ke depan kita dari si koalisi perlu kita tingkatkan lagi sih, perdalam kembali terutama. Itu dari saya, terima kasih Kak Hafidz. Iya, terima kasih Mbak Heni tadi sudah menceritakan juga dari perspektif Mavindo bagaimana kemudian evaluasi dan juga tantangan gitu dalam menangani ini. Nah satu hal yang tadi menarik juga adalah bagaimana agar sebenarnya, karena koalisi ini bisa dibilang juga sudah melakukan berbagai praktik-praktik baik begitu ya dalam konteks penanganan disinformasi. Bahkan menurut beberapa catatan atau kayak yang bisa kita lihat secara kasat mata lah gitu, polarisasi hari ini, terutama yang berbasis identitas itu nggak separah ketika 2014 atau 2019 begitu kan. Jadi mungkin bisa dibilang barangkali sedikit banyak ini ada juga berkat kontribusi dan juga kerja kita atau kawan-kawan di koalisi lawan disinformasi pemilu begitu. Nah maka memang menjelang pilkada ini tadi yang juga sempat Mbak Heni mention adalah penting tampaknya untuk mereplikasi atau kemudian menurunkan agar inisiatif-inisiatif semacam ini juga bisa dilakukan gitu oleh kawan-kawan
yang ada di sebenarnya aku tidak suka ya maksudnya mendikotomi pusat dengan daerah gitu, tapi kawan-kawan yang ada di daerah atau yang ada di provinsi-provinsi lain dalam konteks menyambut pilkada nanti. Nah, kalau dari Mbak Heni sendiri, bagaimana kemudian, apakah sejauh ini kayak KLD itu memang udah punya udah melakukan langkah-langkah tertentu gitu untuk mereplikasi ini atau gimana, Mbak Heni? Baik, kalau terkait dengan gimana sih kita bisa mereplikasi ini di wilayah yang skupnya lebih lokal ya. Jadi kalau saya pikir ini dari hasil kami diskusi ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita mengidentifikasi organisasi masyarakat sipil itu sendiri. Jadi setiap daerah kan pasti punya punya sebaran organisasi yang berbeda gitu. Kayak misalnya dari Mavindo kita di 4 kota, Haji di saya kurang paham ya berapa provinsi ya. Artinya kita perlu nih melihat ada berapa sih potensi organisasi ada di wilayah tersebut, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu juga merumuskan ruang lingkup kerjanya dan fungsi koalisi itu seperti apa. Nah kalau tadi kan di kita yang sudah kita lakukan, kita ada kerja-kerja di literasi digital, ada pre-banking, ada di banking, dan juga terkait dengan pemantauan ya. Nah nanti kita perlu lihat lagi nih kira-kira di tingkat lokal akan seperti apa sih nanti lingkup kerjanya gitu. Apakah mungkin akan mengambil semua komponen atau beberapa, yaitu silakan sepakati dari teman-teman tersebut ya di wilayah. Kemudian juga pemetaan sumber daya organisasi ini kita perlu melihat juga apa sih yang dimiliki oleh setiap organisasi, karena beda-beda ya. Mungkin kalau teman-teman SafeNet banyak di advokasi misalnya, atau Perludem di pemilu, Mavindo di periksa fakta dan sebagainya. Dan kita juga perlu metakan nih kira-kira potensi setiap anggota seperti apa sih. Nah itu menjadi sebuah kekuatan yang kalau bahasa kita saling mengisi dan melengkapi ya teman-teman. Langkah berikutnya apa sih? Kita perlu membangun mitra strategis dengan pemerintah atau institusi lokal. Ini jadi kita perlu melihat di level daerah ini ada siapa saja sih gitu ya pihak terkaitnya, dari sisi pemerintahan daerahnya, mungkin ada dinas kominfonya atau mungkin dari pihak terkait yang kita ajak kerjasama. Jadi kita perlu melihat nih, dan siapa orang-orang bisa kita lakukan pendekatan baik itu secara personal maupun secara organisasi. Saya pikir juga penting karena nggak cuma pendekatan yang formal aja ya bersurat, tapi kita juga perlu ada pencarian untuk secara secara individual yang saya pikir juga penting untuk kita lakukan. Dan berikutnya apa sih? Merumuskan rencana aktivitas. Jadi ini poin yang terakhir ketika kita sudah menemukan siapa sih ibaratnya orang organisasi yang satu visi dengan kita ya, lingkup kerjanya jelas. Nah berikutnya kita rumuskan rencana aksi. Jadi ini yang perlu kita rumuskan bareng-bareng. Ini bukan proses yang cepat ya, karena kita tidak bisa memaksa harus sama nih kayak kita atau sama seperti yang sudah dilakukan, tapi setidaknya ini menjadi sebuah men-trigger atau mendorong ya, inspirasi teman-teman bahwa bisa kok untuk bisa melakukan hal-hal yang berkolaborasi, walaupun kita mungkin berbeda ya secara latar belakang, tapi secara arah kita bisa sama. Seperti itu Kak Hafiz. Iya. Terima kasih Mbak, menarik tadi ya, sebenarnya ternyata koalisi sudah melakukan atau mulai menjajaki begitu ya bagaimana kemudian agar inisiatif semacam koalisi lawan disinformasi pemilu ini juga bisa direplikasi gitu di daerah-daerah. Nah sejauh ini Mbak itu udah ada di berapa daerah kalau boleh tahu replikasi yang udah diupayakan, dan tadi sempat di-mention salah satu strategi utamanya adalah dengan menghubungkan jejaring gitu ya yang ada di daerah-daerah kayak misalnya AJI, Mavindo dan lain-lain. Nah, tapi apakah kemudian misalnya nih ada organisasi yang memang skupnya lokal atau skupnya hanya di kota atau kabupaten tertentu, apakah dia juga bisa terlibat gitu di koalisi lawan disinformasi pemilu yang ada di daerah ini Mbak? Iya, kalau contoh yang sudah terjadi mungkin saya belum melihat dari sisi yang ibaratnya turun dari koalisi ini ya, tetapi kalau secara internal kami di Mavindo, kami sudah sempat melakukan di Yogyakarta waktu itu ya, kita ada satu aktivitas teman-teman wilayah bersinergi dengan kawan-kawan terkait dengan bagaimana pemantauan monitoring hoax waktu itu. Jadi kalau di wilayah kita mengundang teman-teman waktu itu dari Polda, dari DIY, kemudian dari Dinas Kominfo, kemudian dari Kejaksaan, serta masyarakat sipil. Kita total kurang lebih ada 5 instansi pemerintah kita undang ya, termasuk juga KPU dengan Bawaslu setempat. Jadi situ kita lakukan bagaimana sih nanti mekanismenya, seperti apa pelaporannya gitu, dan kita nanti juga saling istilahnya ya, saling informasi juga apa sih sebenarnya Mavindo itu. Mungkin jangan-jangan teman-teman belum kenal nih dengan kita siapa. Jadi memang itu kita untuk secara Mavindo kita sudah melakukan di beberapa tempat, tapi memang kalau secara lebih luas mungkin belum sampai ke 38 provinsi ya. Tapi memang kita
ini sudah beberapa kita lakukan di beberapa tempat sih, secara internal Mavindo ya. Itu dari saya, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Mbak Heni. Jadi tadi dari Mbak Heni juga sudah menjelaskan gitu ya bagaimana kemudian ide atau gagasan pembentukan koalisi lawan disinformasi pemilu ini juga memang penting gitu untuk direplikasi di daerah-daerah. Nah, kalau dari berikutnya ke Mbak Anissa gitu, sebagai seorang peneliti yang berfokus di isu kepemiluan, kalau dari Perludem sendiri, bagaimana sih kemudian Mbak melihat Pilkada 2024 ini gitu? Bagaimana potensi barangkali disinformasi yang mungkin terjadi sehingga tadi ya diperlukan gitu koalisi-koalisi atau inisiatif-inisiatif semacam ini untuk direplikasi di daerah. Baik Mas Hafiz, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak dan Mas, Ibu, Bapak sekalian. Terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan hadir di acara hari ini. Terima kasih juga atas pertanyaannya tadi Mas Hafiz. Mungkin kalau tadi dari Mbak Amel dan Mbak Heni itu lebih ke bukunya dan bagaimana eksplorasi bukunya, aku akan mencoba lebih eksplor terkait Pilkada 2024, bagaimana kemudian tantangan dan isu disinformasi ini gitu ya. Untuk disinformasi di 2024 mungkin ada beberapa permasalahan ya. Kalau misalkan dari kemarin pemilu kita juga bisa kemudian refleksi bagaimana sebenarnya disinformasi ini merupakan konsekuensi dari keterbukaan informasi publik yang masih dibatasi oleh penyelenggara pemilu gitu ya, atau pemerintah yang mana mereka tidak memberikan akses-akses atau data-data yang harusnya bisa digunakan untuk keperluan di banking misalnya gitu. Jadi ketika ada disinformasi yang beredar, kita sebagai masyarakat sipil gitu ya, atau masyarakat secara umum tidak bisa kemudian mencari atau memvalidasi, memverifikasi gitu apakah disinformasi yang kemudian beredar itu apakah benar atau tidak, karena keterbatasan informasi seperti itu. Dan selanjutnya juga adanya informasi ataupun disinformasi gitu ya yang terlalu banyak gitu, sedangkan dari masyarakat sipil itu kemudian terbatas gitu ya. Misalkan di Mavindo ada 44 kota ya Mbak ya. Nah, sedangkan untuk pilkada sendiri ini kan akan diselenggarakan di 37 provinsi gitu ya. Dan ada di 415 kabupaten dan 93 kota, yang mana untuk Mavindo yang dan tim cek faktanya juga itu terbatas gitu, hanya ada 44, dan isunya itu isu-isu lokal gitu ya untuk pilkada. Jadi mungkin ini sebuah tantangan untuk kita sebagai masyarakat sipil kemudian bagaimana mencari atau ya mencari solusi untuk melakukan pre-banking dan debanking gitu, dan isu-isunya lokal seperti itu ya. Dan selanjutnya ada juga bentuk disinformasi yang mungkin yang lama yaitu disinformasi atau informasi yang hanya sebatas sepotong-sepotong. Jadi penerima hanya mendapatkan sepotong berita gitu, tidak lengkap. Jadi ada kesalahpahaman gitu ya Mbak ya dalam mempersepsikan informasi secara utuh gitu. Dan juga ada memang informasi yang dibuat sedemikian rupa, dirancang, tapi informasi tersebut tuh salah gitu ya Mbak. Jadi target ataupun masyarakat yang menjadi target gitu ya, itu mendapatkan informasi yang salah karena informasi tersebut emang ditujukan untuk politik misalkan gitu. Dan ada juga disinformasi yang baru nih. Jadi disinformasi yang baru ini bentuknya adalah toxic positivity gitu ya, yang mana melebih-lebihkan kebaikan misalkan, padahal tidak sebegitunya gitu. Jadi itu akan mempengaruhi masyarakat untuk kemudian memilih calon, padahal misalkan calon itu tidak seheroik itu gitu misalkan, tapi dikemas sedemikian rupa seolah-olah paslon ataupun calon nanti itu terlihat seperti dia pembawa penyelamat seperti itu gitu ya Mas ya. Seperti itu sih. Jadi ada kemudian permasalahan-permasalahan lama di pemilu kemarin yang bakalan ada lagi nih di pilkada, tapi ada juga kemudian bentuk baru yang bisa
bisa muncul di pilkada selanjutnya seperti itu. Mungkin contohnya misalkan yang toxic positivity gitu ya. Kalau kemarin tentang RUU pilkada itu kita ada kampanye atau masyarakat sipil kemudian bergerak dengan masyarakat secara umum mengupload terkait peringatan darurat gitu ya pada pakai DP biru-biru gitu ya. Nah, kemudian ada counter yang toxic positivity bahwa Indonesia sedang baik-baik saja. Itu kan tidak gitu ya, tidak menggambarkan kemudian kondisi Indonesia saat ini gitu. Seperti itu sih, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Tadi sudah ada beberapa tantangan juga ternyata Mbak ya. Sama tadi yang menarik juga ternyata disinformasi ini juga berkembang gitu. Dari tadi yang informasinya sepotong-sepotong gitu kan. Kayak di 2014 itu banyak disinformasi soal PKI misalnya atau soal Tionghoa misalnya gitu kan. Kemudian di 2019 polarisasinya lebih kepada Islam versus yang non-Islam dan lain-lain. Kemudian hari ini ternyata itu berkembang lagi ke apa yang tadi disebut dengan toxic positivity gitu. Jadi kayak contoh yang kemarin waktu ada hashtag Indonesia sedang baik-baik saja gitu kan. Nah, kalau misalnya dalam konteks pilkada sendiri Mbak, apakah kemudian hal-hal seperti ini, maksudnya si toxic positivity ini juga berpotensi untuk digunakan gitu? Atau karena kan banyak juga yang bilang ya, maksudnya kalau pilkada itu biasa tarikannya itu lebih ke identitas, kayak misalnya kesukuan atau keturunan keluarga dan lain-lain. Nah, apakah kemudian kalau dari penglihatan penerawangan Perludem gitu ya, apakah kemudian nanti ini akan lebih banyak juga akan evolve juga seperti pemilu kemarin atau akan tetap masih mainkan isu-isu identitas gitu? Ya, terima kasih. Untuk isu di daerah sendiri memang menyesuaikan dengan karakteristik daerahnya sebenarnya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa toxic positivity ini kemudian diterapkan gitu ya di daerah-daerah gitu. Untuk kemudian kemarin di pemilu 2024 itu sangat berhasil ya toxic positivity untuk kemudian digunakan pada kampanye di 2024 kemarin. Nah, mungkin juga calon kepala daerah di 2024 nanti itu mereplikasi cara atau strategi kampanye toxic positivity itu gitu ya. Jadi melebih-lebihkan sesuatu atau citra diri dari seseorang untuk kemudian dilihat yang baik-baik aja gitu ya. Bahkan pada di sebelumnya atau dia memiliki track record yang misalkan tidak pro dengan rakyat gitu ya. Jadi kalau dengan dibungkus dengan toxic positivity ini, masyarakat jadi lupa dengan track recordnya gitu, seperti itu sih Mas. Oke, baik, sangat menarik ya dan juga tentunya sangat berbahaya sebenarnya kalau dilihatnya toxic positivity ini gitu, karena dia nggak secara gamblang gitu menunjukkan bahwasanya ini merupakan disinformasi gitu kan, padahal secara inheren sebenarnya dalam informasi itu terdapat semacam manipulasi gitu ya, karena membesar-besarkan hal yang sebenarnya kecil gitu, tapi kemudian dicoba diputar-balikan dengan narasi-narasi yang baik yang seolah-olah membawa hal-hal positif begitu sehingga kemudian menarik simpati dari atau dan dukungan dari warga gitu. Nah, tadi udah cukup banyak sebenarnya tantangan yang disampaikan Mbak Heni juga tadi sama Mbak Anissa juga nambahkan. Tapi kira-kira bagaimana Mbak kalau dari Mbak Anissa dan juga di Perludem dan kawan-kawan di KLD tentunya untuk melihat peluang gitu ya, peluang di dalam Pilkada 2024 ini. Ada nggak peluang yang bisa dilakukan untuk bisa menanggulangi kembali disinformasi secara bersama-sama gitu? Ya baik. Jadi mungkin ada peluang yang bisa kita usahakan ya dengan melakukan tadi edukasi pre-banking, di-banking dan juga mendorong penyelenggara untuk lebih aksesibel data-datanya gitu, seperti data calon profil gitu ya, profil calon gitu ya, dan dana kampanye seperti apa gitu ya, habisnya berapa gitu. Jadi jangan ditutup-tutupi lah gitu, karena kita sebagai masyarakat berhak untuk mengakses informasi tersebut dan juga ada terkait misalkan anggaran pilkada seperti apa dan laporan kekayaan seperti itu ya. Apakah ketika saat pencalonan misalkan kekayaannya hanya berapa ratus juta gitu ya, tiba-tiba nanti pas udah jadi 1 miliar gitu ya, itu kan iya gitu kan. Jadi
banyak kemudian masyarakat bisa menilai gitu apakah kemudian kandidat atau calonnya itu kompatibel tidak gitu ya. Dan juga mungkin terkait form C1 hasil yang kemudian bisa diakses gitu ya oleh masyarakat. Kalau kemarin si Rekap banyak yang kemudian tercecer datanya karena tidak bisa kemudian melakukan penguploadan data gitu ya dari KPPS-nya. Dan beberapa forum bilang bahwa ada C1 yang kemudian dikumpulkan via WhatsApp ataupun Google Docs gitu, yang mana maksudnya itu bakalan tercecer. Dan sekarang kita tidak bisa untuk mengakses C1 tersebut gitu ya di Sirekap, padahal kan pemilu sudah berlalu. Kalau misalkan kemarin alasannya terkait servernya down karena banyak yang akses, nah kalau sekarang kan harusnya sudah bisa diakses gitu ya Mas ya. Nah untuk pilkada mungkin itu salah satu perbaikannya, kita mendorong untuk penyelenggara pemilu agar datanya lebih bisa diakses gitu. Dan tadi juga ada disebutkan oleh Mbak Hayani bahwa ada peluang untuk kemudian reaplikasi dari koalisi lawan disinformasi di daerah-daerah seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Jadi tadi sangat jelas sebenarnya poinnya ya, bagaimana sebenarnya kita ada peluang nih selama misalnya penyelenggara negara dan juga penyelenggara pemilu itu mau meningkatkan transparansi, terutama terkait dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan pilkada nanti gitu. Termasuk tadi juga soal kekayaan, soal Sirekap juga gitu ya untuk data C1, agar kita di masyarakat nih juga ketika ada misalnya disinformasi atau misinformasi yang berkembang, kita bisa dapat sumber yang kredibel begitu. Karena negara juga udah mau membuka datanya secara secara luas gitu ya kepada masyarakat. Nah itu juga memang menjadi satu catatan sebenarnya, karena selama ini kan kayak kita ngelihatnya pendekatan negara khususnya dalam menangani disinformasi itu lebih banyak melakukan kayak misalnya penyensoran, kemudian juga kriminalisasi gitu kan, padahal ya negaranya sendiri juga dia nggak begitu terbuka gitu kepada masyarakatnya, walaupun udah ada undang-undang keterbukaan informasi publik sebenarnya. Terima kasih Mbak Anissa. Nanti setelah ini saya akan membuka kepada kawan-kawan gitu ya untuk yang mau memberikan tanggapan dan juga tanya jawab. Tapi sebelum itu saya mau memberikan kesempatan kepada Mbak Anita Wahid di sini untuk turut memberikan tanggapan Mbak terhadap tadi apa yang udah disampaikan sama pemateri tadi atau pemantik tadi gitu ya, soal tantangan, kemudian soal pembentukan koalisi lawan disinformasi pemilu, kemudian juga proyeksi di Pilkada 2024 nanti. Gimana pandangan dari Mbak Anita terkait hal ini? Baik, makasih Mas Hafiz. Ini tugasnya kenapa saya banyak banget disuruh nanggapin 3. Pertama-tama sebenarnya saya mau mengucapkan terima kasih buat Ludem, buat koalisi masyarakat melawan disinformasi pemilu, buat buku ini. Ini penting banget karena lagi nyusi dalam tes disertasi saya mengenai upaya masyarakat sipil untuk memitigasi disinformasi pemilu 2024. Koalisi masyarakat melawan disinformasi pemilu ini adalah salah satu studi kasus saya gitu. Jadi saya kayak berasa dikasih buku ini, dikasih bahan banyak banget buat disertasi saya, udah lengkap semuanya ada di sini. Jadi secara personal saya merasa sangat bersyukur. Tetapi juga di atas itu ya lebih besar dari itu, buku ini juga jadi penting banget. Pentingnya pertama adalah buat masyarakat sipil sendiri mengenai bagaimana sih kita selama ini menjalankan aktivitas kita untuk memitigasi disinformasi, di mana kita misalnya merasa bahwa ini masih banyak banget ruang untuk perbaikan, di mana kita yang perlu ngerasa mungkin kita terlalu fokus di sini sebenarnya padahal terlalu redundant di sini gitu ya, atau bagaimana kita model koordinasi dan komunikasi yang efektif baik di dalam koalisi sendiri maupun dengan partner-partner eksternalnya koalisi gitu. Terus bagaimana cara mengukur dan melihat keberhasilannya koalisi sendiri dan seterusnya, itu sendiri sangat penting. Selain itu pentingnya juga bukan cuma hanya di dalam ranah disinformasi saja. Biar gimana pun satu keberhasilan kerja masyarakat sipil di dalam satu isu tertentu itu bisa direplikasi untuk isu-isu lainnya.
Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang misalnya nih ya, misalnya aja kita menganggap bahwa koalisi ini sangat-sangat efektif nih dalam memitigasi disinformasi pemilu kemarin, maka mungkin kita bisa mereplikasi ini dalam bentuk yang lebih solid lagi untuk masalah money politics misalnya, atau masalah keterwakilan perempuan di dalam pemilu, atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pemilu. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa kita angkat dari sini. Nah, karena saya lagi ngejalanin disertasi, ya otomatis sebenarnya orang-orang yang ada di sini ini adalah narasumber saya semua, gitu ya. Jadi saya agak sedikit tergelitik untuk pasti bilangin suruh nanggapin, ini yang ditanggapin yang mananya ya, gitu, bukunya, koalisinya, gitu, atau dinamika di dalamnya, gitu, yang tidak tersampaikan di dalam buku ini, karena kebetulan kan saya nangkep semuanya itu ya dari proses saya ngejalanin ini, gitu ya, ngejalanin riset ini. Jadi mohon maaf kalau jadi campur aduk nantinya, dan mohon maaf kalau ada beberapa hal yang mungkin saya katakan agak sedikit menyakitkan. Tapi datangnya adalah dari peduli banget gitu dan sayang banget kok. Nah, saya mau mulai dengan beberapa hal, dengan satu hal ini adalah gini, bahwa kita semua di ruangan ini saya yakin banget punya komitmen yang sangat besar untuk melawan disinformasi. Paling tidak untuk menjaga agar tidak ada distorsi di dalam masyarakat, sehingga ketika menjalani pemilu, masyarakat itu memiliki pemahaman yang utuh mengenai proses demokrasi elektoral kita. Dan tidak ada gangguan-gangguan yang mengakibatkan misalnya tadi ya voter suppression atau informasi-informasi yang mengakibatkan kebencian berlebihan atau apapun yang bisa memanipulasi bagaimana seseorang menjalankan menjatuhkan pilihannya atau bahkan menjalankan hak pilihnya. Nah, dalam konteks berusaha untuk menjalankan komitmen tersebut, kadang-kadang kita juga nggak sengaja akhirnya jadi menyebarkan misinformasi atau menciptakan misinformasi baru gitu. Salah satunya ada di dalam buku ini. Gitu. Ada potensi misinformasi baru yang kelihatannya bisa tersebar melalui buku ini. Satu saya baca gitu, ada beberapa hal yang saya bingung gitu, ini dapat dari mana ya, kayaknya nggak begini deh gitu. Begitu saya konfirmasi ternyata benar nggak begitu. Kayak misalnya di halaman 8, paragraf kedua, data yang berhasil dikumpulkan Mas Mafindo menunjukkan bahwa 60% dari 1.221 hoax yang ditemukan selama 2019 masuk dalam kategori hoax pemilu. Nah, hoax dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian di bagian akhirnya, padahal hoax yang menyerang penyelenggara pemilu tak pernah terjadi di pemilu sebelumnya. Mengutip dari wawancara Mas Zek, Ketua Presidium Mafindo. Disclaimer, saya juga orang Mafindo. Mafindo sebut-sebut mulu. Oke. Nah, ini menarik gitu. Menariknya kenapa? Yang menarik adalah karena sebagai orang yang sama-sama Mafindo, saya dan Mas Zek ternyata punya pemantauan yang berbeda mengenai apa yang terjadi di dalam hoax pemilu gitu 2019. Dia bilang hoax yang menyerang penyelenggara pemilu tak pernah terjadi di pemilu sebelumnya, yaitu adalah pemilu 2014. Padahal pernah. Padahal ada gitu, pemantauan saya ada. Terjadinya berbeda dengan 2019. Bahkan dia adalah salah satu dari 3 perbedaan bagaimana hoax dipergunakan sebagai senjata pemenangan pemilu untuk pemilu 2014 dan 2019. Perbedaan pertama itu yang paling, ini saya nggak tahu penting apa enggak, tapi menurut saya bisa dijadikan acuan untuk yang berikutnya untuk melihat perbedaan berikutnya di 2024. Perbedaan pertama adalah bahwa hoax yang digunakan di dalam 2014 itu menyerangnya satu arah. Ya, kalau kita ingat dulu tuh satu arah nyerang Jokowi melulu gitu. Sementara kalau di 2019 dua arah, 2 kubu sama-sama saling nyerang. Terus kemudian perbedaan kedua adalah hoax di dalam 2014 itu secara efektif mampu menurunkan elektabilitas kandidat, karena di awal pemilu berlangsung, masa kampanye berlangsung, elektabilitas Jokowi waktu itu sangat tinggi gitu ya, hampir 90%, tapi dia memenangkan pemilu hanya di 50 sekian persen. Dan kalau kita melihat kalau kita melihat data-data yang
diberikan oleh para surveyor gitu, kelihatan tuh penurunannya gitu dari sepanjang kampanye itu. Jadi banyak banget orang-orang yang terpengaruh oleh hoax-hoax sehingga elektabilitasnya turun. 2019 nggak begitu. 2019 yang angka hoaxnya luar biasa kenceng, yang sebegitu mampunya menciptakan kebencian yang dahsyat banget, itu tidak ada kemampuan sama sekali untuk hoax sama sekali tidak menurunkan elektabilitas masing-masing kandidat. Kenapa? Karena kita memasuki masa kampanye udah dalam kondisi polarisasi yang terkristalisasi. Artinya apa? Mau saya jelek-jelekin kandidat lawan saya pun, saya nggak akan mungkin kok berhasil membawa satu suara dari kubunya dia masuk ke kubu saya, saking udah terkristalisasinya. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah, kalau nggak dipakai buat menurunkan elektabilitas, terus buat apa ada hoax sampai segitu banyaknya? Nah, hipotesa saya adalah waktu itu bahwa hoaxnya dipakai untuk memelihara kebencian. Kenapa? Karena nanti dibutuhkan untuk pasca pemilu, terutama sekali untuk pengambilan kebijakan. Yang ternyata memang terbukti hipotesa tersebut. Terutama sekali di awal-awal gitu ya, masa-masa pemilihan capim KPK, revisi undang-undang KPK, itu kebencian yang dimanfaatkan banget untuk menciptakan narasi-narasi Talibanisme lah, kemudian di undang-undang Omnibus Law, narasi yang sangat dikotomis juga menggunakan polarisasi antara kamu pro pembangunan atau kamu anti pemerintah. Di kasus Papua juga begitu, kamu pro separatis atau kamu pro NKRI, yang itu sangat dimanfaatkan. Nah, perbedaan ketiga itu adalah perbedaan mengenai hoax yang menyerang penyelenggara pemilu. 2019 dari jauh-jauh hari, dari bahkan beberapa tahun sebelumnya udah kenceng banget tuh gitu, hoax-hoax yang nyerang KPU, nyerang Bawaslu, nyerang prosesnya, nyerang berbagai macam mekanisme. Tapi 2018 ada, cuma baru terjadi di minggu terakhir sebelum pencoblosan. Jadi nggak terlalu ngefek dan jumlahnya sangat sedikit, nggak nyampe 5 gitu. Jadi nggak begitu mematikan. Bedanya apa dengan 2024 gitu? Saya mau ngomongin tadi yang diomongin sama Mbak Anissa mengenai toxic positivity. Kan kalau kita ngelihat 2024 kayaknya hoaxnya ini ya adem gitu ya. Kalau kita ngomongin secara angkanya tinggi banget gitu, jauh lebih tinggi dibandingin 2029, tapi tidak deadly, tidak mematikan gitu ya. Karena memang beda penggunaannya. Lebih banyak hoax itu dipergunakan untuk clickbait, buat orang-orang yang ngarepin AdSense gitu ya. Jadi hoaxnya hoax yang receh banget, nggak penting banget ya. Sebenarnya juga nggak terlalu berdampak pada, kemungkinan besar tidak terlalu berdampak pada bagaimana perilaku pemilih gitu. Tetapi di luar itu ada lagi yang namanya toxic positivity. Nah, toxic positivity itu sebenarnya karena yang menyebutkan kata toxic positivity itu kebetulan adalah dosen pembimbing saya, maaf ya Pak, gitu. Saya bukan bermaksud mengkontradiksi omongan Bapak, tapi menurut saya toxic positivity itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja plok gitu ya. Dia melalui proses-proses panjang yang namanya social priming, yang sebenarnya juga terjadi di 2014 dan 2019. Social priming itu kayak masyarakat dicekokin dulu dengan narasi-narasi tertentu, sehingga di momen tertentu narasi ini menjadi sedemikian kuat dan menjadi bubble khusus yang agak sulit untuk dipecah oleh narasi yang berbeda gitu. Nah, toxic positivity yang kemarin berjalannya juga seperti itu. Bedanya adalah, jadi waktu tahun 2023 TikTok ngadain media briefing, saya bicara di situ. Saya waktu itu kita lagi persiapan menjelang pemilu gitu ya. Terus saya ngomongin mengenai bedanya 2014, 2019 dan 2024. Salah satu perbedaan yang akan sangat signifikan itu adalah di mana hoax akan dipakai. Fase apa gitu. Karena di 2014 dan 2019 hoax dipakai di awal. Di fase di awal. Kenapa? Karena dia dipakai untuk menciptakan kebencian terhadap kelompok lawan. Gitu. Jadi pada saat nanti udah masuk ke masa kampanye, kebenciannya udah sedemikian tinggi sehingga lebih mudah untuk menghantam lawannya. Tapi 2024 hoax itu tidak akan ada di awal, tapi dia di fase kedua.
Fase pertamanya apa? Fase pertamanya akan berbeda, yaitu adalah menciptakan kecintaan. Kenapa? Karena target marketnya berbeda sekali. 2014 sama 2019 itu yang berkuasa atas wilayah pemilihan dan narasi-narasi itu adalah Gen X ke atas. Yang kalau kita ngelihat secara enggak, saya mau ngomong psychological, saya bukan orang psikologis gitu ya. Tapi secara emosional itu melihatnya dari kacamata membela negara. Makanya polarisasi gampang banget terjadi karena masing-masing kelompok itu punya cara berpikir adalah bahwa semua yang kami lakukan di dalam kelompok kami itu kami lakukan atas dasar kecintaan kami terhadap bangsa ini. Sementara semua yang dilakukan oleh orang-orang di kelompok sebelah itu dilakukan atas kebencian mereka terhadap kita. Jadi kalau bangsa ini mau selamat harus pakai cara kita, gitu. Karena kalau pakai caranya dia pasti bangsa ini hancur, gitu ya. Jadi ngelihat diri sendiri sebagai the Avengers, sementara yang satunya lagi kelompoknya Thanos, gitu. Ada kondisi cara pandang yang seperti itu. Sementara anak-anak Gen Z, Y dan Z itu nggak suka sama kebencian. Mereka tidak dipicu oleh itu. Mereka dipicu oleh ingin punya sosok yang bisa mereka jadikan sumber inspirasi, someone to look up to, apa itu namanya tuh ya, pokoknya bisa diidolakan dan seterusnya. Nah, ruang-ruang Gen Z yang kosong ini kemudian diisi oleh gambaran-gambaran yang sangat-sangat sangat-sangat berlebihan gitu, kadang-kadang overclaim mengenai keberhasilan seseorang, mengenai figur-figur tertentu yang kemudian itu yang menjadi social primingnya. Kalau orang jatuh cinta kayak apa sih? Kan bego ya, gitu. Kita semuanya pernah jatuh cinta dan kita tahu merasakan bagaimana begonya kita ketika dulu kita jatuh cinta. Dibilangin itu cowok ya, dia brengsek, nggak percaya, gitu, ya nggak? Gitu. Nah sama gitu, proses yang sama itu yang terjadi di pemilu 2024. Jadi sebelum toxic positivity-nya benar-benar kenceng, ada proses-proses itu dulu, social primingnya yang sepertinya tidak terdeteksi oleh banyak orang karena orang-orang lagi sibuknya di mana? Sibuknya di platform yang tidak ada hubungannya sama Gen Z gitu. Nah, jadi yang di situ yang sebenarnya kita missing banget. Terus kemudian kenapa menurut saya ini penting banget sebenarnya adalah untuk melihat seberapa responsif kita terhadap perubahan-perubahan ini, gitu. Terutama sekali koalisi ini, gitu ya. Seberapa responsif sih kita ngelihat ada perubahan-perubahan kayak gini? Seberapa ngeh kita sama penyebab perubahannya? Karena kalau misalnya tadi sempat diomongin mengenai sekarang tuh disinformasi nggak begitu mematikan, nggak begitu parah, gitu ya. Itu karena pengaruh apa? Faktor apa? Nah, kita perlu mulai belajar mengenai hal itu karena itu yang juga mungkin akan membantu kita untuk mitigasi isu-isu lain atau bahkan untuk melihat nanti perubahan di ke depan penggunaan disinformasi seperti apa. Kalau menurut saya apakah karena pengaruh berbagai macam tadi kan sempat dibilang ya, apakah pengaruh berbagai macam mitigasi dan aktivitas-aktivitas yang udah dijalankan selama mungkin 1 dekade terakhir? Mungkin, tapi mungkin juga ada pengaruh-pengaruh lainnya gitu. Seperti misalnya kelelahan akibat kebencian yang begitu besar akan polarisasi misalnya, sehingga orang cenderung udahlah gitu ya, pemilu ntar aja deh, gue adem-adem aja gitu misalnya. Terus ini juga jadi pertanyaan mengenai untuk melihat apakah selama ini ketika kita melakukan intervensi, aktivitas intervensi kita punya target tertentu mengenai bagaimana masyarakat kita dibentuk. Apakah memang kita berhasil menciptakan masyarakat yang mampu memeriksa informasi? Atau simply ternyata masyarakatnya udah capek aja, akhirnya nggak mau, udahlah yang penting gue nggak, pokoknya kalau udah ada urusan sama politik, sama agama gue nggak forward, cuma sampai situ misalnya gitu. Ini kemampuan kita untuk memahami di sejauh mana penetrasi intervensi kita dan seberapa besar efektivitasnya itu juga perlu kita benar-benar mampu untuk lihat dan pelajarin gitu. Kenapa penting? Karena kalau ternyata tidak strategis yang kita lakukan, akhirnya dan kita nggak tahu itu,
Akhirnya kita cuma akan mengulang hal-hal yang sama terus-menerus, padahal nggak efektif. Akhirnya jadi ngabisin sumber daya, manusia, uang, tenaga, dan seterusnya yang sebenarnya bisa kita salurin untuk yang lebih efektif lagi. Nah, kalau misalnya saya ngomongin mengenai koalisinya sendiri, saya sebenarnya penasaran. Karena tadi kan diceritain bahwa koalisi ini bekerjanya ngelihat nih masing-masing organisasi udah ngejalaninnya aktivitas apa, punya kegiatan apa, dan seterusnya. Jadi lebih banyak koalisi ini bekerja atas dasar kemampuan, tapi not necessarily atas kebutuhan. Nangkap nggak maksudnya? Jadi misalnya yang dibutuhin sebenarnya adalah untuk menyasar satu kelompok demografi tertentu, tapi kita nggak mampu masuk ke situ, ya udah deh kita jalanin yang ini aja gitu. Nangkep ya gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya kalau ini disadarin dan bisa diukur efektivitasnya, sebenarnya ini akan bisa membantu kita untuk melihat kita mau ngulangin hal yang sama lagi apa enggak. Jangan-jangan kita cuma garemin air laut aja, karena ketika kita misalnya melakukan cek fakta, ini cuma disebarnya juga sama orang-orang yang memang peduli sama dan udah punya pemahaman, punya kesadaran akan pemeriksaan informasi gitu ya. Jadi, tapi ke kelompok-kelompok demografi yang lainnya nggak masuk nih sama sekali, nggak terpenetrasi sama sekali. Terus kemudian kita perlu juga ngelihat seberapa besar sebenarnya yang udah kita lakukan ini membawa perubahan di masyarakat. Saya tahu ini bukan tugas yang sangat mudah gitu ya, apalagi kita nggak bisa ngeklaim. Misalnya dulu ada teman saya yang seneng banget ngeklaimnya gini, kalau kita melakukan aktivitas ini sepanjang sekian tahun, maka target kita adalah jumlah hoax akan berkurang 25%. Ukurnya gimana gitu ya? Nah, itu kan bingung gitu. Nah, ini terkait dengan misinformasi yang juga tadi saya bilang ada di dalam buku ini, karena di buku ini dikatakan bahwa jumlah yang tertangkap, jumlah hoax itu adalah sekian untuk pemilu gitu ya misalnya. Padahal ada konteks dari angka tersebut yang harus dijelaskan. Karena kalau enggak mendistorsi cara kita melihat problem ini. Angka 1.200 sekian itu hoax pemilu itu adalah angka hoax yang berhasil ditangkap. Bukan angka hoax yang beredar di masyarakat. Ya. Jadi jumlah yang ada di masyarakat berapa? Nggak tahu, Allahu alam. Kita nggak tahu berapa banyak yang beredar di WhatsApp. Kita nggak tahu berapa banyak yang beredar di Facebook close group misalnya, kelompok grup-grup yang tertutup. Kita pun bahkan di ruang yang terbuka belum tentu berhasil menemukan semuanya. Karena yang bisa kita lakukan adalah sejumlah berapa banyak kita bisa mencarinya masing-masing orang. Nah, ini konteks yang nggak boleh dihilangkan nih dalam ketika menulis gitu ya, menulis terutama sekali laporan-laporan. Karena kalau kita sampai tidak bisa menangkap konteksnya, maka kita menganggap remeh, oh hoaxnya cuma 1.200, santai aja. Padahal yang ketangkep aja. Hal yang sama, ini juga misalnya di dalam buku ini dikatakan ada kutipan mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Mafindo tahun 2019, lalu mengutip dari artikel yang artikelnya VOA Indonesia yang mewawancarai salah satu fact checker kami ya, Mas Adi Safitra. Dikatakan bahwa strategi Mafindo adalah melakukan debanking dan pre-banking. Nah, mungkin loh. Kami baru mengenal kata pre-banking itu pada saat COVID, bukan 2019. Gitu. Jadi kenapa kok konteksnya jadi tiba-tiba jadi geser ke 2019, padahal pre-banking aja belum ada. Waktu itu kami mulai pertama kali melakukan pre-banking karena mau bersiap-siap menyiapkan masyarakat agar mereka mau menerima vaksin. Gitu. Jadi mulai tuh bikin materi-materi pre-banking, ngetes, A/B test dan segala macam, baru di awal di situ. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan 2019 sudah melakukan pre-banking, itu salah banget gitu ya. Ini misinformasi. Ini jadi salah satu hal yang bisa kita refleksiin. Bahkan ketika kita mau melawan misinformasi dan disinformasi pun, kita sendiri juga tetap rentan terhadap misinformasi, baik yang dari luar maupun yang kita ciptakan sendiri gitu. Maka
Ini semakin menegaskan bahwa lah kitanya sendiri juga harus rajin-rajin dong ngecek gitu ya informasi-informasi ini. Terus kemudian apa lagi ya? Hoax pemilu kemarin. Sebenarnya yang menarik adalah karena tentu saja ya yang namanya CSO pasti kan punya keterbatasan. Walaupun udah kerjasama dengan lembaga-lembaga pemilu gitu ya, pelaksana pemilu, pengawas pemilu. Udah dengan kementerian juga, dengan platform juga, tapi tetap punya keterbatasan. Nah, yang tidak terdeteksi itu adalah justru hoax-hoax yang kalau di nasional itu levelnya, yang pilpres itu tuh levelnya ya begitu-begitu aja, tapi ternyata di pemilu legislatif hoaxnya kenceng banget antar kandidat. Baik untuk mereka saling berusaha mendapatkan nomor urut berapa, sampai untuk dicoblos gitu. Ternyata banyak banget gitu, tapi sangat personal. Ya wajar ya kita nggak berhasil menangkap itu, tetapi mungkin nanti dalam konteks pilkada ini bisa jadi kenceng gitu. Karena kalau saya ngelihatnya dari 2018 sama 2020 memang benar bahwa konteksnya sangat-sangat terkait sama kelokalannya. Tetapi di saat yang sama terutama sekali 2018 karena polarisasinya masih tinggi banget, banyak beberapa daerah tertentu yang mengkaitkan kandidat-kandidatnya dengan apa yang terjadi di nasional. Gitu, ditarik semuanya. Dia aliansinya kemana? Kelompok Islamis atau kelompok nasionalis dan seterusnya. Yang tidak tersampaikan di dalam buku ini adalah sebenarnya mengenai relationship. Dinamika internal di dalam koalisi dan juga kepada pihak luar itu nggak ketangkep sama sekali. Pada saat saya wawancara saya menangkap agak halus gitu ya, tapi menangkap ada tensi antar anggota koalisi sebenarnya gitu. Ketidaksetujuan, ketidaksukaan dengan cara-cara, kefrustrasian dan seterusnya, tapi di antara anggota koalisi itu tidak menjembatani itu dalam komunikasi. Akibatnya jadinya banyak banget asumsi-asumsi mengenai anggota koalisi lainnya yang berujung pada ya udahlah gitu, malas gue komunikasi sama dia. Ya, itu berdampak pada koalisinya sendiri dan efektivitas koalisinya. Dan mungkin memang kita udah perlu mikirin mengenai bagaimana sih metode komunikasi yang memberi ruang yang aman untuk para anggota untuk bicara sejujur-jujurnya, tapi nggak saling sakit hati. Gitu. Tapi sadar bahwa emang datangnya adalah karena memang peduli dan ingin untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih besar, lebih efektif dan lebih efisien untuk kerja-kerja koalisi. Begitu sih kayaknya, banyak banget ya. Mohon maaf. Mohon maaf sekali, mudah-mudahan membantu untuk koalisi dan disclaimer juga karena saya anggota koalisi sebenarnya organisasinya baik Mavindo terus juga maupun Public Virtue Research Institute dan juga karena posisi saya sebagai penasehat TikTok saya juga tahu kerjasamanya kayak gimana, jadinya mungkin bisa ngelihat dinamikanya dengan ngelihat bagian-bagian yang banyak perseteruan dan ketidaksukaannya itu juga gitu. Mudah-mudahan ini bisa membawa pada perubahan berikutnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Anita tadi sudah memberikan sangat lumayan banyak ya sebenarnya catatan-catatan. Ada yang halus dan ada juga yang cukup keras tadi ya untuk koalisi, tapi memang semangatnya kan untuk memperbaiki gitu ya. Baik agar si buku Gotong Royong Lawan Pemilu ini bisa menjadi lebih baik, juga kerja-kerja koalisi bisa lebih efektif begitu. Sebenarnya saya ingin memberikan kesempatan kepada panelis di sini untuk menanggapi juga gitu, tapi karena waktu kita terbatas, jadi nanti mungkin bisa ditanggapin sekalian bareng pertanyaan kawan-kawan yang lain gitu ya. Nah tapi jadi sini saya akan melempar kepada floor gitu bagi yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan boleh raise hand, tapi untuk yang pertama, tadi baru mau nunjuk Mbak Shirley sebenarnya langsung angkat tangan ternyata. Ya kepada Mbak Shirley dipersilakan Mbak.
Ya, selamat pagi. Terima kasih para panelis dan rekan-rekan yang terhormat. Terima kasih juga untuk partisipan. Nama saya Shirley. Saya peneliti independen yang juga bergabung di koalisi ini. Mendengar penjelasan dari para panelis, yang saya pikirkan adalah selama duduk di sini adalah kalau memang pola disinformasi kita berubah, di mana semakin menjadi lebih halus, dimulai dari social priming tadi kata Mbak Anita sampai kepada toxic positivity. Nah, sebenarnya saya ini pernah bertanya ke Bapak dosennya Bu Anita waktu kami ada pelatihan anggota-anggota koalisi terakhir, kita mengundang Rostapsul. Kemudian saya bertanya, maka kalau misalkan pola disinformasinya berubah, maka peran masyarakat sipil ke depannya apa? Dan yang saya ingat jawabannya adalah it's a great question, tapi saya nggak ingat jawabannya. Ya, nggak jawab kan? Iya. Maksud saya adalah ini terkait dengan kerja masyarakat sipil koalisi ini atau mungkin juga akan melebar ke daerah-daerah dan terkait dengan dinamika dengan platform media sosial terutama ya. Karena yang namanya standar kebebasan berekspresi secara internasional itu secara kasar, secara garis besar adalah ketika kita pengguna media sosial atau mungkin anggota-anggota dari koalisi ini, ketika kita berhadapan dengan platform media sosial dan kita bilang bahwa ini konten ini bermasalah karena ini bisa menyebabkan kekerasan. Itu adalah patokan yang kita bisa lakukan untuk bisa tolong dong ini dimoderasi. Tapi kalau misalkan konten problematik yang kita hadapi semakin halus, maka peran masyarakat sipil ke depannya apa? Kemudian yang mungkin saya minta tanggapan dari para panelis di sini, apakah para panelis melihat bahwa mungkin koalisi ini masih mempunyai definisi dan cakupan efikasi atau keberhasilan koalisi ini bekerja terlalu masih self-centric dalam hal bahwa kalau koalisi ini berhasil memecahkan atau mengurangi penyebaran disinformasi sekian persen, sekian banyak, maka kita berhasil. Atau mungkin malah yang kita perlukan adalah bagaimana koalisi ini bisa beranak pinak di daerah-daerah. Jadi bukan kita menjadi semacam kayak juru selamat bagi Indonesia, tapi bagaimana kita bisa melebarkan ini dan punya koalisi-koalisi lokal yang berdaya. Apakah kita atau koalisi ini punya cara pandang tentang keberhasilan yang salah kah? Kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Shirley. Mungkin dari panelis ada yang mau menjawab terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Mbak Shirley. Silakan Mbak Amel. Iya, sebetulnya yang menjadi kekhawatiran Mbak Shirley itu juga yang jadi catatan aku semalam sebenarnya Mbak Shirley. Karena di awal tuh kita Mbak Anita terus terang membayangkan apa yang akan terjadi di 2024 itu kayaknya akan sama seperti 2019 gitu. Padahal apa yang terjadi di 2019 itu ada masa daluarsanya kalau kata Mas Belt gitu ya. Jadi tadi tuh ada perkembangan, ada gap-gap yang ternyata kayaknya terlambat untuk kita tangkep gitu. Mbak Shirley sebenarnya sudah sering tuh mengingatkan ini kayaknya disinformasi lebih banyak di ruang abu-abu gitu. Yang kayaknya sulit banget nih untuk kita bisa melakukan intervensi. Karena kalau misalnya disinformasi yang menyerang proses pemilu, teknis pemilu, Perludem, KPU, Perludem bisa langsung saja nanya ke KPU, ke Bawaslu gitu. Kita juga bisa melakukan prebaktinya sendiri. Tapi ketika misalnya tadi tuh toxic positivity gitu atau negara yang semakin sering melakukan astroturfing, itu kita nggak tahu bagaimana cara mengintervensinya itu seperti apa gitu. Nah ke depan sepertinya pola-pola yang disinformasi yang bentuknya halus tadi yang bahkan di regulasi undang-undang pemilu juga tidak ada gitu. Kita ada larangan soal politik uang yang bisa memanipulasi pemilih, tetapi kita tidak ada tuh larangan soal melakukan propaganda politik, melakukan propaganda terkomputasi, melakukan operasi informasi yang bisa juga memanipulasi pemilih, itu tidak ada larangannya di undang-undang pemilu gitu. Jadi kita berhadapan dengan ruang yang sangat abu-abu, yang masyarakat sipil juga sangat perlu dikuatkan, dan nanti tantangannya juga untuk teman-teman pengecek fakta.
Tadi misalnya Mbak Anita salah satu evaluasinya adalah ternyata banyak disinformasi yang di Pileg yang ternyata itu tidak ditangkap gitu. Karena memang kerja kita kemarin juga aku merasa ini tuh sebenarnya disinformasi, tetapi kenapa tidak didebang oleh teman-teman Mavindo? Nah, kayaknya memang karena ada keterbatasan pemahaman kita untuk mengidentifikasi, untuk menganalisis, untuk membongkar disinformasi yang model-model baru. Itulah yang menjadi gap terbesar dari koalisi menghadapi disinformasi di pemilu 2024 dan yang akan datang gitu. Jadi pertama, kita berhadapan dengan regulasi yang tidak melarang adanya propaganda terkomputasi, manipulasi informasi gitu ya, dalam hal-hal yang tadi itu. Yang kita juga di masyarakat sipil masih masih berusaha mengidentifikasi ini tuh disinformasi bukan sih gitu Mas, karena tadi kayak Mbak Anita bilang disinformasinya sangat halus gitu. Nah, kemudian ketika misalnya yang kemarin juga sebetulnya evaluasinya adalah kita memang terlalu melingkupkan diri pada disinformasi yang soal proses pemilu gitu ya Mbak Shirley ya, teknis pemilu, penyelenggara pemilu, padahal isunya tuh ditarik ke isu yang sangat besar gitu. Jadi isu manipulasi informasi tetapi menggunakan disinformasi. Kayak misalnya contohnya teman-teman juga di sini kemarin misalnya di masa tenang ada film Dirty Vote gitu. Nah, terus Dirty Vote itu adalah narasi yang untuk mengkontra Dirty Vote. Terus kan memang tujuannya untuk mengkontra supaya Dirty Vote ini tidak dipercaya oleh publik gitu. Di dalamnya ada disinformasi. Ada yang bilang kalau jangan percaya sama film itu gitu, karena film itu sutradaranya pun adalah seorang terpidana gitu. Itu kan sebetulnya disinformasi gitu. Nah, jadi memang isunya ada di isu besar. Disinformasi menjadi salah satu bagiannya. Nah, kita hanya memperlakukan disinformasi itu case by case gitu Mas. Jadi ada disinformasinya terus didebang gitu, atau kita hanya mengenali isu-isu disinformasi di 2019 yang kemudian kita siapkan pre-bankingnya. Padahal tadi kata Mbak Anita tuh ada perubahan di dalam pemilu 2024 yang ternyata memang teman-teman koalisi juga kita mungkin keterbatasan kemampuan untuk mengenali dan juga untuk mengintervensi di sisi itu Mas. Dan yang tadi dampak dari situ sebetulnya Mbak Shirley, aku melihat kalau misalnya kita memperluas lingkup cakupan disinformasi bukan lagi ke hal-hal yang proses pemilu, teknis pemilu gitu ya Mbak, yang tidak mengharuskan kita untuk masuk ke dalam harus melihat hal-hal yang politis tadi gitu kan. Apakah kemudian Bawaslu juga akan tetap ikut dengan kita gitu? Apakah BSSN akan ikut lagi dengan kita, Kominfo akan ikut lagi dengan kita gitu? Karena tuh ada banyak disinformasi juga yang aktornya kan juga ada partai politik gitu ya, bukan hanya aktor-aktor yang non partai politik gitu. Terus platform media sosial juga akan seperti apa? Karena toh disinformasinya sudah menggunakan algoritma, sudah menggunakan big data juga tadi. Mungkin perubahan itu juga ditangkap karena kan disinformasi tadi ya teman-teman, dia itu kan menggunakan pasukan siber juga yang bekerja sama dengan perusahaan PR politik gitu. Mungkin di situ ada dimanfaatkan big data terkait perilaku pemilih itu seperti apa gitu. Jadi dana yang besar sekali untuk melakukan manipulasi informasi yang terus yang di dalamnya ada disinformasi berhadapan dengan koalisi masyarakat sipil yang dananya tuh tidak sebesar yang mereka punya gitu. Bahkan betul mereka punya influencer gitu, mereka kerjasama dengan perusahaan swasta PR yang sangat jago untuk menganalisis data, untuk membuat konten-konten kampanye gitu ya, berhadapan dengan koalisi masyarakat sipil yang dananya juga ya sangat tidak ada apa-apanya gitu. Bahkan di koalisi masyarakat sipil sendiri ada 20 organisasi yang terlibat di dalamnya, tetapi tidak semuanya bisa berkontribusi gitu Mbak. Kenapa? Karena tadi ketiadaan dana itu gitu ya untuk melakukan bisa berbuat banyak gitu. Itulah kenapa akhirnya tadi Mbak aku akui sekali gitu ada keterbatasan sehingga masyarakat sipil harus betul-betul membatasi apa yang bisa kita lakukan gitu. Padahal kita pun kayak Mbak Shirley itu aku ingat banget Mbak Shirley berkali-kali mewanti-wanti ini ada
ada ruang disinformasi yang sangat abu-abu gitu, tapi kita juga tidak bisa intervensi ke sana gitu, Mbak Anita. Terus ada lagi soal mungkin soal dana kampanye kali ya, Mas Hafiz ya. Kemarin teman-teman Perludem, teman-teman ICW itu kan melakukan analisis kejujuran terhadap laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Nah, ternyata bahkan mayoritas di sana Mas Oik ya. Nah, ternyata teman-teman itu kan hampir semua partai politik bahkan juga pasangan calon tidak mengisi nol gitu di bagian kampanye politik mereka, kampanye digital mereka gitu. Padahal kita tahu tuh mereka ada ada kayak misalnya Timnas Amin gitu. Itu kan ada banyak banget tuh. Ada akun-akunnya gitu ya. Kita tahu mereka banyak melakukan kampanye di ruang digital, tetapi tidak disampaikan gitu. Berapa banyak mereka keluar itu. Padahal kita sangat butuh transparansi untuk kampanye digital untuk bisa paling tidak kita tahu seberapa banyak sih gitu uang keluar untuk mendanai kampanye digital mereka gitu. Mungkin itu dulu kali ya Mas Hafiz dari aku ya. Memang harapannya Mbak Shirley koalisi yang ada di nasional itu bisa direplikasi di tingkat-tingkat daerah gitu, karena aku percaya nanti tantangannya akan sangat besar gitu, apalagi ini pemilunya eksekutif gitu ya Mbak, yang akan sangat ramai sih disinformasinya, manipulasi informasinya, baik yang sudah kita kenali maupun yang belum kita kenali bentuknya gitu. Nah, ya itu sih harapannya lebih banyak pihak yang bisa membersamai masyarakat sipil, bisa mendorong masyarakat sipil untuk tadi melawan propaganda politik, operasi informasi yang aktornya banyak sekali yang disupport oleh biaya yang sangat besar gitu. Mungkin itu Mas Hafiz. Oke, terima kasih Mbak Amel. Jadi sebenarnya masih banyak yang bisa dilakukan gitu ya. Cuman tadi memang ada cukup banyak juga keterbatasan di koalisi masyarakat sipil, sehingga itu yang kemudian menjadi salah satu tantangan juga gitu dalam menanggulangi dan juga mencegah penyebaran disinformasi ini. Mungkin dari Pandesana ada yang mau menanggapi, menambahkan? Boleh, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Shirley, dan juga mungkin tadi sudah dibahas secara komprehensif ya sama Mbak Amel gitu ya, bagaimana kemudian tantangannya dan bagaimana solusinya gitu ya. Tapi mungkin aku menambahkan sedikit tentang mungkin evaluasi gimana sih cara ngukurnya gitu ya. Kalau misalkan kemarin-kemarin hoax yang berhasil kemudian klarifikasi atau ditemukan lah gitu ya, tadi dicatat gitu ya oleh Mafindo misalkan sekitar 1000-an gitu ya. Itu mungkin karena saat itu Mafindo hanya ada beberapa gitu ya, belum ada di 44 kota gitu ya. Kalau sekarang Mafindo udah ada di 44 kota, mungkin hoaxnya sudah lebih banyak bisa ditemukan gitu atau dicatat gitu ya. Jadi mungkin evaluasi ke depannya bukan secara angka keberhasilan dari koalisi ini, tapi lebih dari itu gitu loh, bukan sekedar angka gitu. Dan aku juga setuju sama Mbak Amel bahwa kemudian penyelenggara pemilu ini bertanggung jawab untuk menyediakan informasi kepada publik, misalkan terkait dana kampanye digital gitu ya, yang diisi oleh para politisi yang kemarin melakukan kampanye, itu hanya diisi 0 gitu ya. Padahal kalau kita lihat di Meta itu mereka bahkan maksudnya platform digital itu platform swasta gitu ya, mereka bisa kemudian menyajikan bahwa ada politisi misalkan politisi A itu dia biaya kampanyenya di platform digital itu berapa gitu. Maksudnya kalah ya platform penyelenggara pemilu kalah sama platform media sosial gitu ya. Padahal di sini tanggung jawabnya penyelenggara pemilu atau pemerintah itu lebih besar gitu, untuk menyajikan informasi terkait dana kampanye daripada platform media sosial gitu. Seperti itu sih Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Berarti tadi kalau ketangkep juga mempertebal tadi apa yang tadi disampaikan Mbak Amel gitu. Sebenarnya dari masyarakat sipil kita ini masih bisa gitu untuk mengulik tanggung jawab dari aktor-aktor lain gitu ya dalam penyebaran disinformasi yang tadi istilahnya itu semakin soft dan tidak deadly tadi.
gitu. Jadi kayak peran pemerintah apa, karena di PKPU sampai hari ini peran penyelenggara pemilu ya, di PKPU di Undang-Undang Pemilu itu sampai hari ini juga tidak ada larangan yang secara spesifik ada misalnya propaganda komputasional atau kampanye disinformasi dan lain-lain gitu. Padahal untuk politik uang itu sudah ada gitu. Kemudian juga dari sisi platform media sosial seperti apa nih bentuk pertanggungjawabannya? Karena bagaimanapun kan itu penyebaran disinformasi juga difasilitasi di produk dari perusahaan mereka gitu kan, di platform-platform mereka. Nah itu juga jadi satu hal yang bisa dilakukan gitu ke depannya. Dari Mbak Eni atau Mbak Anita ada yang mau ditambahkan? Aku mungkin nanti mau menanggapi yang tadi Mbak Anit ya. Tadi saya terkait dengan yang kita lihat sekarang, mungkin tadi baru melihat apa sih yang kita punya ya, yang kita kemampuan. Jadi saya sepakat tadi Mbak Anit bahwa nanti ke depan ini menjadi PR kita bareng di koalisi ini, bahwa kita akan merujuk pada kebutuhannya apa sih gitu. Kalau yang pada akhirnya nanti yang muncul adalah bagaimana mengintervensi tadi isu-isu yang terkait dengan toxic positivity, mungkin kita perlu lagi nih ngobrol bareng bagaimana upaya kita untuk mitigasi hal tersebut. Jadi saya pikir menjadi catatan yang menarik dan kita perlu address ya, karena pilkada kan juga sebentar lagi. Itu paling respon dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eni. Mbak Anita, apa yang mau ditambahkan juga? Kayaknya pertanyaan paling beratnya adalah terus kalau makin lama makin halus, lalu apa fungsinya lagi gitu? Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil dan buat apa masyarakat sipilnya? Sebenarnya mungkin kita tuh nggak gini, kita mungkin terlalu terbawa sama apa yang terjadi selama 10 tahun terakhir, di mana disinformasi itu menjadi salah satu yang sebegitu menghancurkan ini kita ya, pemilu kita. Sampai akhirnya kita lupa gitu bahwa disinformasi itu hanya satu bagian aja dari operasi informasi yang lebih besar. Dan akibatnya ketika fokus kita ke situ, ya kan ya aktor jahatnya ini kan bukan kelompok-kelompok orang yang stagnan ya, mereka juga dinamis. Bahkan yang ada selama ini yang terjadi adalah kita juga ngejar-ngejar mereka sampai mengge-mengge gitu. Sementara mereka yang jauh lebih advance dibandingin kita. Jadi wajar kalau kemudian mereka mengubah strateginya, tidak lagi menjadi fokus pada disinformasi, tapi menggunakan strategi lain. Benar yang dibilang sama Mbak Amel tadi, banyak banget tuh permasalahan-permasalahan dari yang mereka duitnya banyak banget, sementara kita kolekan aja gitu ya, seadanya masing-masing organisasi bisa apa, jumlah sumber daya kita juga terbatas, sementara mereka bayar influencer sekian banyak, kita boro-boro punya satu influencer gitu kan. Jadi emang udah kalah banget gitu. Tetapi memang sebenarnya akan selalu seperti itu kalau kita ngomongin mengenai mengenai CSO. Tapi kita juga bisa lebih strategis dalam melihat segala sesuatu dari kacamata yang jauh lebih besar. Kalau misalnya ngomongin mengenai koalisinya adalah koalisi lawan disinformasi pemilu, maka pertanyaannya adalah kalau di pemilu 2024 apakah relevan? Kan ternyata musuh terbesarnya, senjata paling parahnya bukan disinformasi gitu ya, tapi ternyata macam-macam tuh, dari mulai intervensi terhadap institusi-institusi demokrasi, terus kemudian keputusan-keputusan ajaib kayak putusan MK 90, terus kemudian di deploy-nya aset-aset negara dan aparatur negara, intimidasi di akar rumput, kan itu yang jadi senjata utama. Maka apakah koalisi ini jadi relevan? Kelihatannya tidak. Tetapi seandainya fokusnya kemudian langsung diubah, ya udah nggak apa-apa gitu, namanya aja disinformasi. Tapi fokus kerja kita sekarang sesuai sama apa yang ada di lapangan, maka sebenarnya akan jadi relevan. Tapi ini tidak terjadi di dalam koalisi ini, gitu. Koalisinya tetap fokusnya pada disinformasi sendiri, gitu. Akhirnya dia kayak sibuk sama mainannya sendiri, sementara orang lain gamenya udah berubah, gitu. Nah, akibat kita nggak ngelihat apakah gamenya ini orang-orang mainnya game apa, gitu. Terus di saat yang sama masyarakat sipil juga sebenarnya mungkin sudah perlu mempertanyakan mengenai kerangka kerja disinformasi. Apa sih yang masuk dalam disinformasi? Gemoy itu disinformasi apa enggak? Itu banyak banget perdebatan. Ada yang bilang ya itu disinformasinya karena orangnya enggak gemoy gitu. Tapi bagaimana mungkin itu disinformasi ketika itu adalah opini? Ya kan? Apa yang mau dijadikan acuan rujukan verifikasi atas kata gemoy?
Kan nggak ada gitu ya misalnya. Terus kalau ngomongin mengenai ada banyak banget gitu hal-hal yang narasi-narasi yang sebenarnya kita nggak punya rujukan verifikasinya. Akibatnya sangat sulit untuk menentukan ini sebenarnya disinformasi apa bukan. Narasi ini iya apa bukan disinformasi. Dan mungkin justru kita perlu berpikir ulang, disinformasi itu apa? Apakah memang yang kemarin-kemarin yang dipertanyakan itu adalah masuk informasi apa enggak? Kalau enggak, lalu benda itu apa? Si narasi-narasi itu apa? Apalagi yang kemudian bisa berkembang dari informasi, operasi informasi untuk yang berikut-berikutnya. Apakah memang akan, udahlah disinformasi biarin aja kerangka kerjanya gitu, tapi kita creating lagi nih, kita ciptain lagi kategori-kategori baru yang memungkinkan untuk dipakai oleh para aktor jahat gitu misalnya. Dan kadang-kadang kita melabel mereka sebagai aktor jahat yang belum tentu mereka jahat loh. Paling nggak dari kacamata mereka niatnya baik untuk dapat duit, ya kan? Gitu. Job tetap ada. Ya ini mereka niatnya baik. Masalahnya baik buat siapa itu lain perkara. Jadi kayaknya kita punya PR besar itu mengenai untuk melihat kerangka kerja juga gitu. Ya baik, terima kasih Mbak Anita. Tadi menarik ya satu poin bahwasanya memang sebenarnya kayak Gemo itu dia masuk disinformasi atau bukan gitu kan. Karena kalau misalnya kita lihat perkembangan dari si produsen disinformasi atau tadi manipulasi opini publik atau apapun istilahnya itu memang sudah sangat-sangat canggih gitu kan. Karena kayak misalnya banyak yang menyamakan pemilu kita gitu dengan pemilu Filipina gitu. Tetapi di pemilu Filipina itu Marcos masih pakai disinformasi berupa sejarah bagaimana Bapak sebagai orang baik segala macam. Tetapi di Indonesia walaupun katakanlah Prabowo juga merupakan menantu dari Soeharto, dia tidak banyak menggunakan narasi-narasi pembenaran atas rezim Orba begitu kan. Jadi mungkin itu juga jadi satu hal yang menarik bagaimana kemudian disinformasi di Indonesia, produsen-produsen ini sudah sangat canggih gitu sehingga disinformasi atau informasi yang diproduksi itu bisa sangat-sangat halus gitu untuk memanipulasi opini publik sehingga kita juga bingung gitu kan sebagai orang-orang yang fact checking atau misalnya orang-orang yang peduli terhadap isu ini untuk apakah kemudian kita bisa menjudge itu sebagai disinformasi atau bukan karena sangat halus tadi. Ada satu lagi polemik, jadi bukan masalah gemoy dan narasi-narasi yang kayak gitu aja gitu ya yang bermasalah, yang kita perlu pertanyakan dia masuk kategori apa. Tapi misalnya gini, ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada para narasumber saya. Di daerah-daerah itu, di akar rumput banyak banget orang-orang yang mendapatkan intimidasi, dibilangin kalau nggak memilih pasangan tertentu, maka nanti kamu tidak dapat bansos. Ya, itu banyak banget. Kalau satu desa ada satu orang aja yang tidak memilih, maka satu desa nggak dapat bansos. Ini kan narasi yang sebenarnya bertentangan, bukan bertentangan, tetapi memanfaatkan ketidakmampuan masyarakat untuk membedakan antara mekanisme yang tersedia dalam konteks pemilu dengan mekanisme demokratis yang tersedia dalam konteks pasca pemilu atau di luar pemilu, yaitu adalah kebijakan publik terkait bansos. Yang dua-duanya seharusnya tidak melekat dan tidak saling, tidak ada kausal efeknya gitu ya. Tetapi itu kemudian dipakai untuk melakukan intimidasi ke masyarakat. Narasi bahwa kalau kamu tidak memilih nomor sekian kamu nggak dapat bansos, itu disinformasi atau bukan? Itu aja kita sulit gitu ya untuk menegaskan itu. Sebagian besar narasumber saya bilang itu disinformasi. Oke, bisa diapain? Nggak bisa diapain. Pada bingung bagaimana cara mengatasinya. Bisa didibang nggak? Dibangnya pakai apa? Yang mengatakan siapa? Tertangkap layar nggak? Fact checker nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi dengan kerangka kerja disinformasinya, cara dan proses bekerjanya Pak fact checker dan proses kita melakukan distribusi terhadap debunking atau informasi counter naratifnya itu juga kita kebingungan gitu ya sama itu. Jadi kita perlu mulai berpikir ulang mengenai hal-hal yang kayak gitu juga, Mas. Intimidasi terhadap pemilih bisa disangsinya pidana tuh Mbak Anita, karena di Undang-Undang Pemilu ada pasal yang bisa mengkriminalisasi orang yang melakukan ancaman atau intimidasi kepada pemilih untuk memilih seseorang atau tidak memilih seseorang gitu Mbak. Jadi kalau secara disinformasi mungkin itu sulit untuk bisa ditegakkan, tetapi untuk intimidasi pasalnya sudah ada di Undang-Undang Pemilu gitu Mbak Anita.
sulit ya Mbak membuktikannya tadi kan. Ya, terima kasih Mbak Anita dan Mbak Amel. Tadi juga itu bisa menjawab juga sebenarnya pertanyaan dari Mbak Shirley tadi, apa yang bisa kita lakukan ya, salah satunya dengan mengembangkan kembali atau memikirkan kembali gitu kerangka kerja kita dalam menangani atau melihat disinformasi gitu, sehingga yang halus-halus ini juga bisa secara firm gitu kita kategorikan sebagai disinformasi, dan dari situ kita bisa merumuskan juga kira-kira bagaimana tanggapan yang bisa kita lakukan, sehingga tidak hanya berpatokan terhadap tadi standar kebebasan berekspresi internasional yang memang hanya terbatas ya pada imminent to violence-nya gitu, atau kemungkinan untuk kemudian berbuah menjadi kekerasan fisik. Itu tadi. Berikutnya saya buka kembali kepada floor gitu, seandainya ada yang ingin menanggapi atau bertanya. Mungkin bisa 1 atau 2 orang lagi kali ya. Atau udah cukup? Oke, Mbak Shirley mau menanggapi lagi mungkin Mbak, atau? Ya, terima kasih rekan-rekan tadi tanggapannya. Aku selalu berpikir kayak, so what is next gitu. Jadi kita harus ngapain ke depannya? Apakah kita harus membuat suatu pelajaran bahwa ini loh mekanisme dan tipe-tipe disinformasi dengan studi kasus dari pemilu Indonesia 2024 untuk sebagai suatu contoh Global South atau konteks pemilu di demokrasi di satu negara yang tidak sempurna itu seperti ini, berbeda. Jadi kita bisa membuat suatu gebrakan suara supaya ada sedikit bentuk bisa dibilang mungkin hegemoni atau suatu standar yang ditetapkan oleh mereka yang berada di posisi lebih atas gitu. Tapi bentuknya apa, aku belum tahu. Apakah itu mungkin artikel jurnal di level internasional, jadi kita bisa bridging kondisi di Indonesia dan di internasional, atau kita koalisi ini harus ngomong di conference kah atau forum-forum luar negeri. Jadi apa yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya suatu pelajaran besar yang bisa mengubah struktur dan tatanan apa yang disebut dengan kebebasan berekspresi dengan standar yang kita ketahui selama ini. Baik, terima kasih Mbak Shirley. Untuk pertanyaan tadi, jadi apa yang bisa kita lakukan setelah ini gitu, setelah diskusi dan setelah peluncuran buku ini? Aku berikan kesempatan kepada seluruh panelis gitu untuk menjawab pertanyaan ini, sembari juga nanti bisa memberikan closing statement gitu ya. Karena waktu kita juga terbatas gitu, jadi bisa sekali nanti kasih closing statement langsung. What's next? Apa yang bisa dilakukan setelah ini gitu? Pertanyaan dari Mbak Shirley tadi. Ya, kalau what's next-nya adalah sebenarnya adalah memikirkan ulang kerangka kerja kita dan kerangka konseptual kita. Yang kedua adalah sebenarnya mungkin saya nggak tahu ya bagaimana caranya membuat kita punya mindset seperti seorang buzzer. Gitu. Jadi dari jauh-jauh hari kita udah bisa ngelihat, mungkin kita perlu kerjasamanya sama saya nggak tahu, mungkin ada buzzer insaf yang bisa diajakin kerjasama atau apa gitu, nggak tahu ya, kan bisa aja toh gitu. Kita debuzzerisasi gitu. Kalau teroris aja bisa berubah ya bisa jadi insaf, kenapa buzzer enggak? Atau memang orang-orang yang ahli untuk melihat potensi penggunaannya ini dalam bentuk apa dan narasi apa yang akan dipakai. Kalau ngomongin narasi mungkin akan lebih sederhana, tapi bentuknya seperti apa dan strategi distribusinya itu juga kita bisa mulai pelajarin. Mungkin kalau misalnya ngomongin mengenai bagaimana kita di Global South itu terus mau menghadapi Global North, kayaknya berat banget ya pertanyaannya, saya juga nggak tahu dan akademis sekali gitu, Mbak Shirley. Jadi yang menurut saya sih enggak,
Global North itu kan sebenarnya juga bukan satu entitas yang sama ya. Kalau kita ngomongin mengenai yang terjadi di Amerika dengan yang di Eropa itu beda-beda. Eropanya kalau geser sedikit ke arah Skandinavia itu juga agak beda dibandingin yang Eropa daratan gitu. Sementara kita South tuh luas banget dari Amerika Latin gitu sampai Southeast Asia itu semuanya South, Afrika semuanya South. Kita mau nyamain pola-pola ini semuanya agak berat gitu. Tetapi memang yang perlu kita cari adalah persamaan-persamaan yang sebenarnya ada di hampir semuanya itu gitu ya, wilayah South baik wilayah South maupun North. Saya juga nggak tahu seperti apa, tapi menurut saya sih sebenarnya bagaimana masyarakat kita bergerak dalam hal kepemiluan itu. Kalau saya ngelihatnya aktor jahat itu selalu belajar dari pengalaman negara-negara lain. Gitu. Jadi yang saya suka ketawa gitu kalau dengar Filipina bilang bahwa mereka itu belajar dari pengalamannya Indonesia 2019 buat pemilu 2020-nya dia gitu kan, atau 2022-nya dia. Sementara Indonesia belajar dari dia untuk pemilu 2024-nya. Terus sekarang Filipina lagi siap-siap lagi buat pemilunya, katanya belajar lagi dari Indonesia. Muter aja di situ. Tapi kita bisa ngelihat bahwa playbooknya tuh agak mirip sebenarnya gitu ya. Di situ-situ di sekeliling South tuh mirip-mirip. Kenapa? Karena model masyarakatnya juga mirip. Nah, persamaan-persamaannya aja yang dicari sehingga kemudian varian dari persamaan itu bisa macam-macam, tapi yang basis ini basis hipotesa utama kita tuh tetap sama. Lalu kemudian saya sebenarnya mau ngomongin mengenai gini, kenapa sih CSO ada? CSO itu ada kan karena negara tidak menjalankan fungsinya ya gitu. Udah mereka nggak jalanin fungsinya sehingga diambil alih, atau paling tidak CSO berusaha untuk menambal apa yang tidak dilakukan oleh negara. Duitnya banyakan dia, kelarinya ke dia semua gitu ya. Makanya kalau meeting di hotelnya mewah-mewah melulu gitu, naiknya bisnis kemana-mana. Saya suka sebel gitu kalau ngeliat pejabat naik bisnis kayak yang lu naik private jet gitu. Lu naik itu pakai duit kita gitu ya, taxpayers money. Sementara kita juga terseok-seok gini, tetapi kan bukan berarti kita tidak punya akses terhadap akar rumput. Sebenarnya kita punya gitu, cuman memang kita perlu lebih strategis, lebih bisa tune in, dan lebih bisa melihat sebenarnya apa yang selama ini tidak kita address gitu, atau strategi yang tidak kita jalanin. Kayak misalnya pre-banking itu kan sebenarnya adalah sebuah strategi yang sangat brilian. Tapi yang saya lihat pre-banking udah susah-susah bikinnya nggak nyebar loh. Jadi efeknya apa gitu? Jadi mungkin kita perlu mulai ngelihat upaya intervensi kita selalu melihatnya adalah pada hasil. Ngukurnya dari hasil, udah bukan lagi cuma sekedar kami sudah melakukan ini, kami sudah melakukan ini, kami sudah melakukan ini. Karena kalau kayak gitu itu omongannya pemerintah kayak begitu. Gitu. Mereka banyak banget ngomongin udah ini, udah itu, tapi mereka nggak ngukur sebenarnya ada perubahan nggak di masyarakat. Kita yang sekarang mulai ngelihat itu gitu. Ukurannya adalah perubahan di masyarakat yang mau kita bikin apa. Dari situ nariknya ke intervensi apa. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu di level misalnya 100% masyarakat atau bahkan 50. 10 atau 20% perubahan saja itu akan menjalarnya juga bisa lumayan besar gaungnya. Tapi kita perlu mampu melakukan pengukuran terhadap perubahan masyarakat yang memang akibat dari intervensi kita. Terima kasih Mbak Anita. Berikutnya langsung aja Mbak Anissa boleh juga kasih tanggapan tadi ya, maksudnya what's next, apa yang bisa dilakukan setelah ini gitu, dan bisa juga langsung kasih closing statement. Oke. Baik, terima kasih. Tadi benar apa yang dikatakan sama Mbak Anita gitu ya, kalau disinformasinya kemudian berkembang dan mungkin besok-besok kita nyebutnya bukan disinformasi lagi nih. Kita harus mendefinisikan apa yang kemudian dilakukan oleh politisi untuk mengkampanyekan dirinya gitu ya, secara halus dengan toxic positivity itu gitu ya. Kita harus mendefinisikan ulang apa sebutan yang cocok gitu ya untuk itu gitu, dan kemudian bagaimana kemudian untuk menangani atau menanggulangi informasi-informasi yang berlebihan itu gitu ya, yang kemudian bisa menyebabkan
masyarakat merubah pilihannya gitu ya, mengganggu idealitasnya gitu misalkan. Dan juga kita harus melakukan rethinking what's next gitu ya dari koalisi gitu, dan akan kita diskusikan di mungkin pertemuan berikutnya gitu ya bersama koalisi, dan kita susun bareng-bareng bagaimana strategi ke depannya untuk menangani disinformasi dan bentuk-bentuk disinformasi yang baru seperti itu. Terima kasih Mbak Anissa. Mbak Eni boleh langsung Mbak. Oke, baik, kalau dari saya singkat aja, mungkin untuk kedepannya kita perlu lagi untuk melihat apa yang jadi kebutuhan ya terkait dengan menjelang pilkada nanti, dan ini menjadi satu amunisi kita koalisi ke depan untuk bagaimana menjawab kebutuhan masyarakat. Saya pikir itu poin yang kita perlu lakukan. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Mbak Amel silakan. Kalau aku what's next-nya sebenarnya ada 4 ya, Mbak Shirley, teman-teman, Mas Hafiz. Yang pertama tadi tuh aku setuju bahwa harus ada penentuan ruang lingkup yang baru gitu. Tidak bisa, jangan disempitkan hanya soal disinformasi, karena sekarang tantangannya adalah operasi informasi gitu. Operasi informasi yang memanipulasi. Terus yang kedua, penguatan kapasitas masyarakat sipil. Karena di dalam koalisi lawan disinformasi pemilu sekalipun itu ada 20 organisasi, tetapi kita belum ada di titik yang sama gitu untuk pemahaman yang untuk kapasitasnya. Ada organisasi yang kapasitasnya tuh sudah bagus banget gitu ya, sudah punya riset banyak banget soal disinformasi, soal operasi informasi, soal bentuk-bentuk propaganda terkomputasi dan lain-lain. Tetapi ada juga organisasi yang masih meraba-raba, oh disinformasi itu seperti ini ya gitu. Jadi yang baru belajar gitu. Kita tetap butuh sebanyak mungkin organisasi untuk terlibat, walaupun dia tidak langsung di dalam koalisi, tetapi bisa jadi kepanjangan tangan kita gitu ya, untuk bisa menyebarkan tadi tuh konten-konten pre-banking. Karena tantangannya adalah bagaimana bisa mengisi ekosistem informasi dengan informasi yang sehat gitu, untuk tadi sebagai vaksinasi pemilih ketika mereka berhadapan dengan disinformasi atau apapun bentuk manipulasi informasi yang bisa mereka temukan di platform platform digital. Terus yang ketiga adalah penguatan pemilih. Nah, ini yang harus kita pikirkan juga, karena kemarin Mas kan ada kemarin pernyataan bahwa kayaknya kok hoax yang ada tuh tidak seviral di 2019 gitu. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah memang pemilihnya yang sudah mendapatkan penguatan gitu ya, literasi digital yang baik atas kerja-kerja yang sudah dilakukan mungkin 10 tahun yang lalu gitu oleh Mavindo, ICT Watch dan lain-lain gitu. Apakah memang mereka sekarang sudah terpapar, oh ada sanksi gitu ketika mereka menyebarkan informasi yang belum mereka cek kebenarannya gitu. Jadi lebih besar rasa takutnya daripada keinginan kita agar pemilih itu bisa lebih kritis gitu Mas untuk mendapatkan informasi gitu. Karena tantangan untuk tahun-tahun yang kritis yang akan datang itu bukan masyarakat yang takut pada sanksi gitu, tetapi pada masyarakat yang mampu berpikir kritis dan mereka mau menyampaikan informasi yang benar, pre-banking yang sudah dilakukan, hasil debunking gitu, atau jadi salah satu semacam yang bisa melawan juga lewat media sosial mereka terhadap manipulasi informasi yang dilakukan oleh banyak aktor tadi gitu. Terus yang keempat adalah konsolidasi dengan koalisi-koalisi lain yang ada. Jadi tadi isu disinformasi ini jangan sampai jangan sampai dia tuh cuma jadi isu sendiri gitu Mas, tapi dia harus jadi bagian dari tadi isu-isu atau masalah-masalah di dalam pemilu gitu. Tadi Mbak Anita bilang tuh masalah di 2024 itu bukan disinformasi itu yang utama, tetapi tadi ya Mbak Anita ya soal pelanggaran netralitas ASN, ada putusan Mahkamah Konstitusi, kooptasi pengadilan gitu. Jadi jadikanlah si koalisi ini menjadi bagian dari masalah-masalah yang tadi gitu. Karena ada riset dari Mas Agung Yuda. Mas Agung Yuda itu dulu kerja di Twitter, tapi sekarang dia menjadi peneliti di Owl Group. Nah, dia mengatakan bahwa disinformasi di 2024 itu sangat berkaitan dengan isu-isu politik yang terjadi di 2024 gitu, soal putusan MK gitu. Itu kan ada operasi informasi yang terjadi gitu, bahwa putusan MK tuh bagus untuk memberikan ruang bagi anak muda gitu. Jadi apa yang menjadi hal kritis di masyarakat kemudian dikontrakan lagi gitu di dalam di media sosial. Jadi mungkin tadi ya harus ada penguatan di semua pihak yang terlibat di dalam isu ini gitu Mas, dan memasukkan isu disinformasi sebagai atau operasi informasi menjadi salah satu bagian dari koalisi
masyarakat sipil yang sudah banyak terbentuk gitu ya, ada koalisi lawan kemarin tuh koalisi lawan kecurangan pemilu, koalisi kawal representasi perempuan dan segala macam gitu. Jadi harus ada sinergi antara koalisi-koalisi di masyarakat sipil yang ada agar ya bisa kita lawan bareng-bareng gitu, karena disinformasinya juga itu menjadi salah satu alat gitu dari ya masalah di isu-isu yang besar tadi gitu. Mungkin itu sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Semoga ke depan kita masyarakat sipil semakin ya bisa melakukan hal-hal bareng-bareng gitu ya, dan jangan sampai kita salah mengidentifikasi masalah dari awal gitu. Jadi itu sih harus banyak penguatan untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak Mbak Amel tadi dan juga seluruh panelis ya atas tadi paparannya, kemudian tanggapannya, kemudian juga tadi berbagai gagasan dan ide-ide baru yang juga tadi sudah muncul dalam diskusi ini begitu. Ada beberapa hal yang bisa aku catat gitu ya, mungkin kawan-kawan juga mencatat gitu. Tapi kalau dari catatanku, beberapa hal yang sudah bisa kita lakukan adalah yang pertama tadi memikirkan kembali kerangka kerja disinformasi tadi, bagaimana kemudian kita bisa juga melihat berbagai tren yang ada sekarang gitu ya, termasuk tadi manipulasi opini publik, kemudian toxic positivity dan lain sebagainya, itu sebagai bagian dari disinformasi begitu. Kemudian juga tadi yang disampaikan Mbak Amel, peningkatan dan juga penguatan kapasitas di masyarakat sipil itu juga perlu dalam merespons gitu ya perkembangan yang ada sekarang, termasuk tadi terkait dengan propaganda komputasional, kemudian juga propaganda politik dan lain-lain. Juga tadi ada bagaimana agar kemudian inisiatif seperti Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu ini juga bisa direplikasi, diturunkan dan juga terapkan gitu di daerah dalam rangka mengawal Pilkada 2024, dan juga tadi bagaimana agar kolaborasi multi pihak dengan pihak-pihak lain itu juga dapat terus dilakukan, termasuk dengan tidak mengalienasi atau memisahkan isu disinformasi ini dari isu-isu kepemiluan yang lebih umum begitu, seperti tadi masalah politik uang dan berbagai permasalahan lainnya. Mungkin itu saja kawan-kawan dari sesi diskusi kita di siang hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah aktif gitu ya untuk mengikuti diskusinya, mencatat dan juga harapannya ini bisa juga nanti untuk memantik keterlibatan lebih jauh lagi kawan-kawan dalam menanggulangi dan juga mencegah penyebaran disinformasi, entah itu bersama Koalisi Lawan Disinformasi ataupun di organisasi masing-masing. Saya Hafiz Nabiyin selaku moderator pamit undur diri, terima kasih. Iya, silakan. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara talk show kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber dan juga kepada moderator yang telah memandu jalani acara talk show kita pada hari ini. Dan ini adalah rangkaian terakhir launching buku kita pada hari ini. Saya mewakili teman-teman Perludem dan Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktunya dan juga kehadiran teman-teman sekalian untuk datang ke acara peluncuran buku kita pada hari ini. Dan juga saya mohon maaf bila ada kesalahan selama acara berlangsung. Saya Horaisani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas. Semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih.